Qinlai tidak tinggal lama di Flaming Sun Island. Setelah tinggal bersama Song Tingyu selama 1 hari lagi dan memahami keadaan baru tanah kekacauan dan menilai kekuatan Pulau Flaming Sun saat ini, dia diam-diam kembali ke Pulau Pemanggilan Jiwa. Dia tidak melihat orang-orang dari Bloodfin Sect, atau bahkan Mo Hai, Tang Siki dan lainnya dari Flaming Sun Island. Setelah baru saja mencapai alam fragmentasi, dia perlu memperkuat kultivasinya di alam roh, meningkatkan kekuatannya, dan mencoba meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Setelah mengetahui melalui Hua Yuqi bahwa keluarga Qin telah menjadi kekuatan peringkat emas teratas di dunia tengah tetapi telah dimusnahkan oleh kekuatan yang bekerja sama dan dipaksa keluar dari dunia tengah, dia sekarang memiliki tujuan. Di dunia tengah, pasukan peringkat emas mereka semua memiliki jenius dengan garis keturunan kuno. Jenius seusianya, saingan masa depannya, sebagian besar sudah berada di alam nirvana. Han Qian, yang telah membunuhnya, akan segera menciptakan level altar jiwa pertamanya. Bakat dan kemampuannya sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan lawan-lawan itu, dia jauh di belakang. Dia harus mengejar. Setelah kembali ke Pulau Pemanggilan Jiwa, dia dengan cepat mengetahui bahwa Yuria telah membawa sebagian besar klan bayangan hitam ke Pulau Tujuh Mata tempat Lapu pernah berkultivasi di masa lalu. Eddie dan para tetua yang lebih kuat memilih untuk tinggal di Pulau Pemanggilan Jiwa bersama Luz. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Penatua Luz untuk kembali ke puncaknya, tanyanya pada Eddie. Kepala komandan awalnya berada di tahap tengah Void Realm, bahkan jika dia menggunakan pil roh untuk dengan cepat mendapatkan kekuatan dan batu roh yang sangat murni, dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk pulih. Eddie berdiri di antara tanaman Nether Realm dan menghirup energi iblis bawah tanah yang memabukkan. Dia berkata, untungnya, komandan utama tidak terluka, dia murni memulihkan kekuatannya. Jika dia terluka, akan lebih sulit bagi seorang ahli di alam Void seperti dia untuk pulih. 1 tahun? Itu tidak terlalu lama, bagus. Qinlai menghitung secara mental dan merasa bahwa 3 ras hantu besar mungkin tidak dapat mengalahkan pasukan peringkat perak di luar sekte Terminator dalam setahun. Bagaimana denganmu berapa lama 18 penatua altar jiwa Anda perlu pulih sepenuhnya? Dia bertanya lagi. Kami akan jauh lebih cepat. Eddie tersenyum dan berkata, paling lama 3 hingga 4 bulan dan kita akan benar-benar pulih. Jika kita mendapatkan beberapa pil dan obat-obatan roh yang bergizi, dan buah-buahan dari alam neter yang meningkatkan energi iblis bawah, kita akan lebih cepat lagi. Temukan Lapu untuk ini. Dia akan membantumu, kata Qinlai. Lapu mencibir dari samping dan berkata, Qinlai sangat pandai di tanah kekacauan. Mata Eddie berbinar. Ketika Gerongguang datang dengan materi roh yang diinginkan ras binatang kuno, katakan padaku. Aku perlu istirahat dan merenung dalam beberapa hari ke depan, kata Qinlai. Lapu mengangguk. Qinlai, sebelum komandan pergi ke pengasingan untuk pulih, dia mengatakan kepada saya agar Anda tidak mengejar tujuan Anda terlalu cepat. Anda tidak dapat menggunakan setetes darah halus nifit sekaligus, Anda harus melakukannya dengan perlahan. Eddie tiba-tiba memikirkan hal ini dan berkata, darah dari ular surgawi bergaris perak peringkat 9 adalah obat yang sangat ganas untuk orang seperti Anda dengan hanya garis keturunan peringkat 5 dan budidaya alam fragmentasi awal. Anda harus berhati-hati. Darah dari ular surgawi bergaris perak peringkat 9, alis Lapu berkedut saat dia bertanya dengan penuh minat, Qinlai, kamu memiliki darah yang begitu berharga. Aku mendapatkannya dari ras binatang kuno, jelasnya singkat. Mata Lapu bersinar terang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, berikan darah ular surgawi garis perak kepadaku, aku akan memurnikannya untukmu dan memastikannya dapat digunakan secara maksimal. Dia sangat percaya diri dengan kata-katanya. Lapu, kamu tahu cara memurnikan darah, Eddie terkejut. Ekspresi Qinlai sedikit berubah. Kemudian, dia ingat bahwa Lapu telah mempelajari anatomi berbagai ras dan garis keturunan mereka dalam ribuan tahun terakhir di tanah Rerun Mahadewa. Alasan dia bisa memahami garis keturunannya dan menggunakannya adalah karena ajaran Lapu. Bidang tersembunyi dari studi garis keturunan dan anatomi ras, Lapu telah terbenam di dalamnya selama ribuan tahun. Aku bisa mengeluarkan yang terbaik dari darah Silver Streak Heavenly Snake, kata Lapu dengan pasti. Qinlai tidak ragu-ragu. Dia memberikan 2 tetes darah nifit ke Lapu. Temukan Gerongguang untuk bahan apapun yang kamu butuhkan, dia akan membantumu. Flaming Sun Island tidak akan memiliki apa yang saya butuhkan. Bahan yang saya inginkan hanya dapat ditemukan di tanah Rerun Mahadewa. Lapu tersenyum misterius. Apa yang akan kamu tambahkan? Ekspresi Qinlai sedikit berubah. Beberapa racun, beberapa ramuan obat khusus yang hanya ditemukan di dunia tambahan. Lapu dengan santai menjelaskan. Di tanah Rerun Mahadewa,
Ada banyak lorong yang terhubung ke alam lain, seseorang dapat membeli obat-obatan khusus dari mereka. Bahkan Pulau Flaming Sun harus melalui tanah Rerun Mahadewa untuk membeli obat-obatan semacam itu. Apakah akan ada efek samping? Qin Lai sedikit cemas. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, Lapu menghibur. Qin Lai tidak mengajukan pertanyaan lagi. Jauh ke dalam malam. Kereta perang kristal biru besar melayang di kedalaman awan hitam. 8 lempengan kayu Thunderblitz membentuk segi 8 di atas kereta. Di tengah lempengan kayu Thunderblitz duduk seorang pemuda, tubuhnya yang seimbang dan hampir sempurna terbuka. Raungan datang dari tanda di tengah dadanya. Busur petir biru melompat keluar dari kulit pemuda itu dan melesat ke arah segi 8. Secara bertahap, kilat naik ke seluruh lempengan kayu Thunderblitz. 15 menit kemudian, pusat formasi menjadi genangan petir yang menyala. Sebuah sambaran petir menyambar ke langit di atas kepala pemuda itu seolah-olah terhubung ke kolam petir di luar langit. Bum bum bum. Tak lama kemudian, hujan turun dan petir menyambar. Tanda Kaisar Guntur di dada Qin Lai melepaskan cahaya pelangi dan membentuk daya tarik yang kuat. Benang petir dan kekuatan guntur jatuh dari langit, dan direformasi menjadi cairan kolam petir setelah mengembun. Tetesan air menakjubkan yang terbuat dari guntur dan kilat mengalir ke 38 titik akupuntur yang terbuka di dadanya, dipandu oleh Kaisar Guntur Mark. 38 titik akupuntur yang seukuran kenari menjadi bintang terang di dadanya setelah menyerap cairan kolam petir. Ketika seseorang melihat, sepertinya ada 38 bintang yang berkedip dengan kilat di dadanya. Setelah berlanjut selama 6 jam, titik akupuntur yang terbuka ketika dia memasuki alam fragmentasi semuanya dipenuhi dengan air kolam petir yang ganas. 9 ledakan guntur. Pikirannya bergerak, dan sambaran petir yang menyilaukan yang mengandung fluktuasi guntur liar tiba-tiba turun ke bawah dengan gemuruh yang mengejutkan. Pada saat ini, kereta perang kristal besar yang panjangnya hampir 100 meter ditenggelamkan oleh ribuan sambaran petir. Kereta perang kristal runtuh. Dia meletakkan 8 lempengan kayu Thunderblitz kembali ke cincin spasial ketika kereta runtuh. Setelah kereta dihancurkan, dia melayang dengan budidaya alam fragmentasi di awan tebal. Seolah-olah dia mengenakan armor petir, dia memancarkan cahaya terang. Pelarian petir Blitz. 6 tetes air kolam petir tiba-tiba melepaskan semua kekuatan petir mereka yang berubah menjadi kekuatan yang memenuhi seluruh tubuhnya. Perasaan gemetar mengalir ke dalam pikirannya. Suara mendesing. Kilatan petir melintas di langit malam di atas tanah Rerun Mahadewa. Pada saat berikutnya, dia muncul lagi di Pulau Pemanggilan Jiwa. Selain merasakan rasa sakit yang berlebihan di tendonnya, dia hanya kehilangan 6 tetesan petir. Dibandingkan dengan Blood Escape Art, ini lebih cepat, namun, itu tidak sejauh Blood Escape. Blitz Thunder Escape berguna saat terlibat dalam pertarungan, dan Blood Escape lebih baik untuk melarikan diri, Qin Lai bergumam. Saat dia berbicara, dia duduk di bagian belakang Istana Obsidian dan mengeluarkan Demon Sealing Tombstone. Dia akan menggunakan energi besar di dalam Demon Sealing Tombstone untuk membuat esensi darah kehidupan. Di Boluo Realm, dia menggunakan terlalu banyak esensi darah kehidupan yang telah dia perbaiki. Dia perlu memperbaikinya lagi. Sinar cahaya berdarah tiba-tiba terbang masuk. Dia berbalik untuk melihat dan melihat cahaya berdarah berubah menjadi Jiang Zuze. Seperti yang diharapkan, kamu kembali. Jiang Zuze tersenyum menghina. Beberapa hari yang lalu, aku merasakan selusin aura kuat tiba-tiba muncul di Pulau Pemanggilan Jiwa. Salah satunya, bahkan membuatku merasa tertekan. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat ke arah di mana Lapu, Eddie dan Luz dengan sedikit waspada. Saya tahu bahwa ada satu orang lagi yang saya tidak mampu untuk memprovokasi di Pulau Pemanggilan Jiwa. Selain itu, saya tidak tahu apa yang terjadi di Pulau Pemanggilan Jiwa, saya tidak datang untuk menyelidiki. Namun, aku memperhatikan Pulau Pemanggilan Jiwa. Hari ini, ketika saya mengamati dan melihat getaran petir dan guntur yang signifikan di awan di atas tanah Rerun Mahadewa, dan melihat sambaran petir terbang langsung ke Pulau Pemanggilan Jiwa, saya kira Anda kembali. Seperti yang diharapkan, aku benar. Jiang Zuze berkata dengan santai. Lama tidak bertemu. Ekspresi Qin Lai menyendiri. Dengan Luz di Pulau Pemanggilan Jiwa, dan para ahli altar jiwa ras bayangan gelap di sekitarnya, dia tidak merasa takut terhadap Jiang Zuze. Apakah yang kita sepakati sebelumnya masih berlaku? Jiang Zuze tiba-tiba bertanya. Perjanjian yang mana? Qin Lai bertanya dengan santai. Bekerja bersama melawan benua bencana surgawi. Ekspresi Jiang Zuze berubah serius. 3 keluarga telah pindah ke Black Voodoo Cult dari Heavenly Calamity Continent, saat ini Earth Ghoul Rache berada di Heavenly Calamity Continent.
Kamu ingin berurusan dengan Earth Ghoul Rache di Heavenly Calamity Continent atau Black Fudo Cult dan ketiganya, keluarga, Qinlai bingung. Pemuja Fudo hitam dan 3 keluarga. Mata Jiang Zuze gelap. Setelah jeda, dia menambahkan, Sekte Fudo hitam saat ini juga memiliki Wenbin, Chu Miaodan, dan lainnya yang melarikan diri dari Sekte Iblis Ilusi. Wenbin dan Chu Miaodan melarikan diri ke Black Fudo Cult, Qinlai terkejut. Selain Kepulauan Matahari Terbenam, kultus Fudo hitam adalah satu-satunya kekuatan manusia yang kuat di sekitar benua pembantaian surgawi. Wenbin dan Chu Miaodan berselisih dengan Kepulauan Matahari Terbenam. Dikejar oleh ras Ghoul Biru, mereka hanya bisa pergi ke hitam. Kultus Fudo. Apalagi yang bisa mereka lakukan, Jiang Zuze tersenyum dingin. Bahkan Ji Qingpeng sudah mati. Mereka tidak punya pilihan lain selain bergabung dengan Jiang An. Atau haruskah mereka menunggu untuk dibunuh atau dimakan hidup-hidup oleh Blue Ghoul Rache? Kamu ingin segera menghadapi Black Fudo Cult. Qinlai terkejut. Dia tidak merasa ini adalah kesempatan yang baik. 3 keluarga telah bergabung dengan Black Fudo Cult. Menambahkan Wenbin dan Chu Miaodan, Black Fudo Cult lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ras Ghoul Biru pun harus berpikir 2 kali sebelum menyerang mereka, dan mempertimbangkan bantuan dari 2 ras Ghoul lainnya. Pada saat ini, Flaming Sun Island, Bloodfin Sect, dan Jiang Zuze bersama-sama mungkin sama dengan Black Fudo Cult. Hanya ketika Luz, Eddie, dan yang lainnya pulih ke puncaknya, Qinlai akan memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Black Fudo Cult. Saya tidak datang kali ini untuk segera melawan Black Fudo Cult. Saya ingin memastikan apakah perjanjian kita sebelumnya masih berlaku, kata Jiang Zuze tanpa tergesa-gesa. Qinlai berpikir dan mengangguk. Memang, bagus. Jiang Zuze tersenyum dan berkata, saya tahu ini bukan waktunya untuk menyerang Black Fudo Cult dan juga, Black Fudo Cult luar biasa kuat. Bahkan tanpa 3 keluarga, tanpa Wenbin dan yang lainnya bergabung dengan mereka, Blue Ghoul Rache tidak akan bisa dengan mudah mengalahkan Black Fudo Cult. Seberapa kuat mereka? Qinlai bertanya dengan heran. Ketika makhluk Fudo pertama kembali ke kultus Fudo hitam dari makam dewa, ia memberikan banyak seni Fudo yang menakutkan dan tidak biasa kepada Jiang An. Ekspresi Jiang Zuze serius. Pada tahun-tahun ini, kultus Fudo hitam telah membeli banyak benda tabu dari tanah Rerun Mahadewa, dan diam-diam membesarkan banyak serangga Fudo yang menakutkan menggunakan darah dan daging makhluk hidup. Racun Fudo mereka dikatakan telah naik level juga. Ghoul Biru Rache harus membayar mahal jika mereka ingin mengalahkan Black Fudo Cult. Mereka sangat kuat, ekspresi Qinlai berubah serius. Pada kekuatan terkuat mereka, Black Fudo Cult berani melawan Sekte Terminator, bagaimana mereka bisa lemah, Jiang Zuze berkata. Qinlai mengerutkan kening. 3 ras raksasa ingin mengalahkan semua kekuatan manusia di tanah kekacauan. Blue Ghoul Rache tidak akan berhenti mengalahkan Illusory Demon Sect. Saat ini, di benua pembantaian surgawi, selain Black Fudo Cult, hanya ada Kepulauan Matahari Terbenam. Blue Ghoul Rache akan memilih 1 target untuk diserang. Jika mereka kalah di Black Fudo Cult, mereka kemungkinan besar akan menyerang Setting Sun Islands. 3 ras Ghoul besar dengan cepat pulih dengan memakan manusia dan kekuatan mereka telah tumbuh. Mereka akan memilih yang terlemah terlebih dahulu. Jika kultus Fudo hitam begitu kuat, mungkin, Kepulauan Matahari Terbenam adalah target berikutnya. Mata Qinlai menjadi gelap. Menurut sumber saya, setelah ras Ghoul Biru memilih target mereka kali ini, tidak peduli apakah itu kultus Fudo hitam atau Kepulauan Matahari Terbenam, mereka akan datang dengan ras hantu bumi. Jiang Zuze memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Ras hantu bumi telah cukup banyak mengambil alih benua bencana surgawi. Mereka pasti akan bersekutu dengan ras hantu biru terdekat untuk mengalahkan lawan yang sulit. Di mata mereka, kultus Fudo hitam dan Kepulauan Matahari Terbenam keduanya merupakan lawan yang sulit. Mereka telah menyerang Illusory Demon Sect terlebih dahulu karena mereka tahu bahwa Black Fudo Cult tidak akan mudah. Mereka tidak menyerang Setting Sun Islands karena mereka tahu Anda memiliki sejumlah besar Blazing Profound Bomb. Mereka sangat waspada terhadap senjata penghancur semacam ini. Namun, mereka sekarang akan memilih salah satu dari kalian. Jiang Zuze memandang Qinlai dan tersenyum sedikit. Dia berkata, saya pikir Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi invasi hantu. Dia melirik ke arah tempat Luz dan yang lainnya berada. Kau datang hanya untuk mengingatkanku tentang itu, Qinlai secara bertahap menjadi tenang. Mengingatkanmu hanyalah salah satu tujuanku. Jiang Zuze menggelengkan kepalanya dan berkata, aku datang untuk mencarimu untuk ikut denganku ke benua bencana surgawi. Benua bencana surgawi bukankah tempat itu telah ditaklukkan oleh ras Ghoul bumi? Qinlai terkejut. Apakah kamu ingat istana bumi bayangan di bawah kota api biru? Jiang Zuze bertanya.
Saya bersedia. Qin Lai mengerti. Sesuatu terjadi di sana. Istana Bumi Bayangan dan makam Yin Absolut adalah sama. Mereka berdua memiliki naga jahat yang tertidur di sana. Dia memiliki perjanjian dengan Jiang Zuze untuk membuka Istana Bumi Bayangan setelah mereka mengurus 3 keluarga. Mereka akan membangunkan kelompok naga jahat lainnya. Dia telah menjanjikan ini pada Gilbert sebelumnya. Setelah ras hantu bumi menaklukkan benua bencana surgawi, mereka telah mencari di benua itu. Saya menerima berita bahwa mereka telah menemukan Istana Bumi Bayangan. Ada bangsal berat di sekitar Shadow Earth Palace, dan aku tidak bisa memasukinya ketika aku menemukan tempat itu di masa lalu. Namun, ras Ghoul Bumi memiliki bakat rasial untuk bergerak di tanah. Penangkal yang dapat menahan manusia mungkin tidak dapat menangkal ras Ghoul Bumi. Aku tahu mereka baru-baru ini berkeliaran di sekitar Shadow Earth Palace. Ada kebencian besar antara 3 ras raksasa dan naga jahat. Jika mereka membuka Istana Bumi Bayangan, tidak ada naga jahat yang tidur akan bisa melarikan diri. Jiang Zuze berkata dengan lambat. Aku berjanji pada Gilbert untuk membantunya membangunkan rekan-rekannya di Istana Bumi Bayangan, kata Qin Lai dengan suara yang dalam. Kalau begitu kamu harus sampai di sana sesegera mungkin. Jiang Zuze tersenyum bebas. Aku kenal tempat itu. Jika saya membimbing Anda, kami akan segera mencapainya. Anda hanya perlu membawa serta naga jahat Gilbert. Saat Anda mendekati Istana Bumi Bayangan, minta Gilbert mencoba menerobos bangsal di sana. Selama kita masuk ke Shadow Earth Palace sebelum Earth Ghoul Rache dan membangunkan naga-naga jahat itu, kita akan bisa pergi tanpa ada yang tahu. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Qin Lai bertanya. Pikir formasi teleportasi di Evil Infant Island. Saya meninggalkan formasi teleportasi di tempat tersembunyi di Blood Cloud Mountain Range. Kita bisa langsung ke sana, kata Jiang Zuze dengan percaya diri. Aku akan segera menelepon Gilbert. Aku harus pergi membuat beberapa pengaturan. Kita akan bertemu di Evil Infant Island dalam 2 jam. Baik, keduanya untuk sementara berpisah. Qin Lai berubah menjadi sambaran petir yang terbang dari Istana Obsidian menuju tempat naga jahat berkumpul. Gilbert yang melingkar di kolam dingin di lembah gunung dengan malas bertanya dengan mata setengah tertutup, apakah kamu membutuhkanku untuk bertarung? Kamu adalah naga jahat peringkat 8, kamu seharusnya memiliki kemampuan untuk berubah, kan? Qin Lai bertanya langsung. Iya, tapi aku terlalu malas untuk berubah menjadi penampilan ras lain. Kenapa? Gilbert terkejut. Kita harus pergi ke benua bencana surgawi dan melihat apakah kita bisa membangunkan rekan-rekanmu di Istana Bumi Bayangan. Ekspresi Qin Lai sangat serius. Kita harus pergi menggunakan formasi teleportasi. Tubuhmu terlalu besar. Juga, benua bencana surgawi dipenuhi dengan Ghoul Bumi. Kami akan dengan mudah ditemukan jika kamu bergerak dalam tubuh naga. Aku akan pergi denganmu. Bukankah itu hanya berubah menjadi manusia ini sederhana? Gilbert mendengus. Sinar cahaya biru terang melompat keluar dari tubuhnya. Di bawah mata Qin Lai, tubuh Gilbert dengan cepat menyusut. 10 napas kemudian, Gilbert berubah menjadi pria besar terbuka dengan kulit coklat abu-abu. Dia dengan santai mengenakan jubah dan berseru, ayo pergi. Kita akan berangkat sekarang. Pada saat ini, Lapu terbang dari jauh dan berkata, apakah Jiang Zuze baru saja datang? Qin Lai mengangguk. Eddie menyuruhku datang bertanya apakah kamu butuh bantuan. Lapu melihatnya siap untuk pergi. Meskipun mereka belum pulih, mereka tidak akan memiliki masalah bertarung sekarang. Tidak sekarang. Aku akan pergi ke benua bencana surgawi. Jika berjalan lancar, aku akan segera kembali. Qin Lai menggelengkan kepalanya, berpikir, dan kemudian berkata, hubungi Gerong Guang, dan minta dia memberitahu Flaming Sun Island bahwa Blue Ghoul Rache mungkin memilih untuk menyerang Setting Sun Islands, dan minta mereka berhati-hati. Pergi ke benua bencana surgawi hanya kamu dan Gilbert, Lapu tidak diyakinkan. Dan Jiang Zuze. Jiang Zuze kamu dan Gilbert yang ditambahkan bersama tidak cocok untuknya. Jika dia memiliki motif tersembunyi, kamu tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Aku merasa dia tidak akan menyakitiku. Tidak, ini terlalu tidak aman, kamu harus memiliki orang yang bisa melawan Jiang Zuze. Lapu tidak setuju. Dia segera menghubungi Eddie secara mental agar Eddie datang. Eddie sebagian besar sudah pulih. Dia berada di puncak alam abadi sebelumnya. Dengan dia di sampingmu, Jiang Zuze tidak bisa melakukan apapun padamu. Lapu bersikeras. Qin Lai berpikir dan merasa bahwa ini adalah tindakan yang lebih baik, jadi dia mengangguk. Segera, Eddie keluar dari tempat yang penuh dengan energi iblis bawah dan bermanifestasi seperti hantu di sebelahnya. Kita akan pergi ke benua bencana surgawi, kata Qin Lai. Pegunungan awan darah. Itu adalah lembah yang selamanya dipenuhi dengan bau darah yang kental.
Awan darah merah gelap yang menutupi langit tampak seperti tidak akan pernah pudar. Di dalam lembah, tulang putih abu-abu bisa dilihat di seluruh tanah. Mereka memberikan perasaan suram, sunyi dan kesepian. Di tengah tulang kering, formasi teleportasi spasial yang bobrok selama bertahun-tahun tiba-tiba berdesir dengan energi biru es. Lingkaran cahaya biru menyelimuti formasi teleportasi spasial saat sosok bercahaya berkilauan dari dalam perangkat. Segera, sosok bercahaya ini mengambil bentuk padat, berubah menjadi Qinlai, Jiang Zuze, Eddie, dan Gilbert. Kuartet berjalan keluar dari formasi teleportasi pada saat yang sama. Aku tidak tahu bahwa kamu memiliki formasi teleportasi spasial yang tersembunyi di tempat ini. Apakah kamu tidak takut seseorang akan menemukannya? Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Eddie dan Gilbert mengerutkan kening dan tanpa sadar mencubit hidung mereka begitu mereka tiba. Bau darah di tempat ini sangat menyengat, dan sepertinya membawa semacam racun darah yang sudah rusak. Duo ini sangat tidak terbiasa dengan lingkungan ini. Namun, racun darah dalam bau darah sebenarnya terasa bermanfaat bagi Qinlai. Dia merasa itu bisa mempercepat pemurnian esensi darah hidupnya. Dia bahkan merasa ceria saat berdiri di tengah lembah ini. Lembah ini dulunya adalah tempat terlarang Sekte Bloodfin. Tempat ini dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dan memiliki kekuatan untuk mengganggu energi dan darah seseorang dan mengeluarkan kejahatan dan haus darah mereka, kata Jiang Zuze dengan tenang. Saya dulu berkultivasi di tempat ini. Bau darah di lembah ini terlalu jahat dan aneh bahkan bagi sebagian besar murid yang mengolah seni roh darah. Tentu saja, mereka yang bukan murid Sekte Bloodfin hanya merasa lebih sulit untuk membiasakan diri. Qinlai melihat sekeliling lembah saat dia berbicara. Kemudian, dia menatap formasi teleportasi spasial yang bobrok sejenak. Oh, formasi teleportasi spasial ini sepertinya baru saja diperbaiki. Qinlai menyimpulkan. Setahun yang lalu, klan Earth Ghoul menjelajahi pegunungan awan darah, tetapi mereka pergi setelah mereka tidak menemukan apapun di tempat ini. Saya menunggu sampai mereka pergi sebelum saya datang dan memperbaiki formasi teleportasi spasial di tempat ini. Jiang Zuze tersenyum. Itu karena aku tahu itu akan segera berguna. Ayo pergi. Ke Blue Flame City kita pergi, kata Qinlai. Kuartet itu tidak terbang di udara. Sebaliknya, mereka naik kereta perang kristal. Kereta perang kristal terbang di bawah terik matahari. Ras hantu bumi menyukai tempat yang sejuk dan basah, jadi mereka biasanya bersembunyi di bawah tanah dan berkultivasi atau tidur saat siang hari dan matahari cerah, Jiang Zuze menjelaskan. Qinlai mengangguk mengerti. 1 jam kemudian, kereta perang kristal secara bertahap meninggalkan pegunungan awan darah dan terbang dengan cepat menuju kota api biru. Terbang lebih rendah saat kita sampai di depan, tiba-tiba Qinlai berkata. Setelah melihat sebuah kota, dia menyebarkan kesadaran jiwanya. Dia tidak merasakan satu riak energi jiwa dari kota. Ini berarti bahwa kota itu benar-benar kosong. Namun, ketika dia melihat ke bawah ke tanah, Qinlai melihat banyak titik kecil yang tidak terlihat di sepanjang jalan. Dia ingin bergerak lebih dekat dan mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Jiang Zuze, pengemudi itu menyipitkan matanya dan berkata, ini hanya beberapa mayat. Tidak ada yang bisa dilihat. Eddie dan Gilbert mengerutkan kening. Dia mengatakan itu, tetapi Jiang Zuze masih menurunkan kereta perang sampai mereka terbang hanya beberapa puluh meter di atas kota. Ketika Qinlai berkonsentrasi pada titik-titik, wajahnya menjadi lebih dingin dan lebih gelap. Apakah ras Ghoul bumi melakukan ini? Kota di bawah mereka setidaknya 3 kali lebih besar dari kota Ling saat itu. Itu bisa muat setidaknya beberapa ribu orang. Tapi sekarang, jalan-jalan kota ini dipenuhi mayat yang mengerikan. Semua mayat ini adalah manusia. Yang tua, yang wanita, yang muda. Semua jenis mayat ditumpuk di alun-alun. Tubuh gadis-gadis dan anak-anak kehilangan lengan mereka. Qinlai tahu betul bahwa klan 3 ras raksasa itu sangat menikmati memakan lengan anak perempuan dan anak-anak. Siapa lagi yang bisa, Jiang Zuze berkata dengan acuh tak acuh. Tapi mereka hanya orang biasa. Qinlai berteriak. Ada aturan tidak tertulis antara ras alam roh, dan itu adalah konflik mereka tidak boleh melibatkan orang normal. Orang normal tidak berkultivasi dengan cara bela diri, jadi tubuh mereka tidak mengandung energi roh dunia dan dagingnya kekurangan energi halus. Bahkan 3 ras Ghoul yang lebih suka memakan daging orang lain secara langsung untuk mengisi kembali kekuatan mereka harus tahu bahwa daging manusia normal tidak dapat memulihkan kekuatan mereka dengan cepat. Ketika ras manusia menyerang ras lain, atau ketika ras lain menyerang ras manusia, mereka biasanya menahan diri untuk tidak menyerang orang normal. Dari semua ras kuat yang ada sejak zaman kuno, Heaven Fighting Rache adalah ras yang paling menikmati memakan daging makhluk kuat. Namun,
Bahkan mereka menyerang dan memakan daging ras naga terkuat atau ras binatang kuno, mereka hanya memakan yang membawa sejumlah besar energi dan darah di dalam tubuh mereka. Mereka bahkan tidak akan peduli atau mengkonsumsi praktisi bela diri yang sedikit lebih lemah dari mereka. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang orang normal. Tapi klan Earth Ghoul jelas telah menyiksa orang-orang dari benua bencana surgawi secara menyeluruh setelah mereka mengusir 3 keluarga besar dan mengambil alih. Mereka bahkan tidak membiarkan orang normal pergi. Setelah ras hantu bumi mulai menyerang benua bencana surgawi, banyak kekuatan yang melekat pada 3 keluarga besar dievakuasi setelah melihat bahwa perang berjalan buruk. Nada tenang Jiang Zuze menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak terpengaruh oleh adegan ini. Tentu saja, pasukan itu membawa keluarga mereka, murid inti mereka, dan klan yang memiliki potensi bagus bersama mereka sebelum mereka pergi. Adapun orang normal, mereka tidak lebih dari beban bagi mereka, dan mereka tidak tahu bahwa ras Ghoul bumi akan menyerang bahkan orang normal. Itu sebabnya mereka tidak membawanya. Bahkan 3 keluarga besar tidak berpikir bahwa ras hantu bumi akan menyerang orang normal. Mereka semua salah. Bagi ras hantu bumi, manusia hanyalah makanan mereka, seperti halnya ternak bagi kita. Mereka tidak pernah memperlakukan manusia sebagai spesies intelektual. Eddie menyela, perang antar ras sering kali kejam. Namun tindakan 3 ras hantu membantai orang normal, wanita, muda, dan orang tua akan sangat langka bahkan di Boluo Realm. Qinlai menatap pemandangan tragis di bawahnya dengan tatapan gelap dan mengingatnya di benaknya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi. Jiang Zuze mengemudikan kereta perang ke depan. Sepanjang jalan, mereka melewati lebih banyak desa, kota dan kota. Semua tempat ini seharusnya dipenuhi orang. Sebaliknya, mereka hancur, mayat di mana-mana. Adegan itu mengerikan untuk sedikitnya. Qinlai tidak melihat satupun manusia yang hidup meskipun telah melakukan perjalanan sejauh ini. Jumlah ras hantu bumi terbatas, jadi mereka membawa piala mereka dan kembali ke kota Black Jade setelah melakukan pembunuhan massal di berbagai kota, Jiang Zuze menjelaskan. Berapa banyak orang normal yang mati di benua bencana surgawi? Qinlai bertanya. Jiang Zuze terdiam sesaat sebelum berkata, jumlah itu benar-benar tak terhitung. Apakah hal yang sama terjadi pada tanah yang dikendalikan oleh Illusory Demon Sect? Apakah Heaven Ghoul Rache melakukan hal yang sama ketika mereka beroperasi di sekitar fisur kontinen surgawi? Qinlai bertanya lagi. Jiang Zuze mengangguk tanpa kata. Qinlai menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, selama 3 tahun terakhir, jumlah orang normal di tanah kekacauan yang dibunuh oleh 3 ras raksasa mungkin telah mencapai jumlah yang sangat besar, bukan? Jiang Zuze terus diam. Bisakah kita benar-benar tidak melakukan apa-apa tentang mereka sama sekali? Qinlai bertanya dengan gigi terkatup. 9 pasukan peringkat perak yang hebat pada akhirnya tidak dapat bekerja sama terlepas dari semua ini. Jiang Zuze ragu-ragu sejenak sebelum berkata, pada awalnya, jika Terminator Sekte berhasil mengumpulkan ke-8 pasukan peringkat perak besar di bawah bendera mereka dan memfokuskan kekuatan mereka di benua Prism sebelum Buto kembali ke alam Void, 3 ras hantu besar akan telah berada di bawah tekanan besar bahkan jika umat manusia menderita kerugian besar dalam prosesnya. Paling tidak mungkin 3 ras Ghoul bisa melakukan kekejaman seperti itu di mana-mana. Sayangnya, negosiasi Forever Terminator dengan 8 pasukan peringkat Silver yang hebat telah gagal karena kamu. Dalam kemarahannya, Nan Zhengtian memutuskan untuk meninggalkan yang lain demi nasib mereka. Dia berhasil menjamin keamanan seluruh benua keheningan surgawi. Dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Terminator dan tidak ada bawahan mereka yang terluka. Tapi kekuatan lain tidak sekuat mereka. Hanya ketika 3 ras hantu besar mengetuk di depan pintu mereka, mereka menyadari betapa kejam dan menakutkannya orang asing yang telah terkurung selama puluhan ribu tahun ini. Saat ini, Buto telah kembali ke puncaknya. Para ahli dari 3 ras Ghoul besar telah tumbuh jauh lebih kuat juga. Bahkan jika Nan Zhengtian menyesali keputusannya dan mencoba untuk bergabung kembali dengan perang sekarang, dia mungkin tidak dapat melakukan apa-apa. Jiang Zuze berkata dengan tenang. Setelah masalah ini selesai, saya akan menuju ke Sekte Terminator dan mencari leluhur secara pribadi untuk membicarakan masalah 3 ras hantu besar. Qinlai berkata dengan tegas, aku akan mencari kakak seniormu, Sueli, dan bekerja sama dengan Sekte Bloodfin juga. Kita akan mulai dengan melenyapkan ras hantu bumi di benua bencana surgawi. Apakah kamu tidak akan menunggu? Tidakkah kamu ingin menunggu sampai 3 ras raksasa yang hebat telah melenyapkan semua kekuatan peringkat perak yang hebat? Jiang Zuze tampak terkejut. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa banyak orang normal yang akan tersisa di tanah kekacauan pada saat mereka pergi? Warna darah mewarnai mata Qinlai.
Aku hanya akan mengeluarkan semua orang yang berencana untuk menyakitiku saat itu bersama dengan 3 ras raksasa. Sebelum dia datang ke benua bencana surgawi, rencananya adalah untuk membiarkan 3 ras hantu besar merusak atau menghancurkan kultus Fudo hitam, 3 keluarga besar, sekte setan ilusi, sekte artefak surgawi, dan gunung 10.000 binatang. Pada saat mereka selesai, Luz seharusnya sudah memulihkan kekuatan penuhnya. Eddie dan yang lainnya juga harus bisa bertarung secara langsung. Kemudian, dia akan menyatukan sekte Terminator, sekte Bloodfin, Limu, Duan Qianji, dan beberapa lainnya di bawah satu panji sebelum menyerang 3 ras hantu besar. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka dapat membasmi 3 ras raksasa dari permukaan alam roh. Tetapi ketika dia mengetahui keadaan menyedihkan dari benua bencana surgawi dan jutaan orang normal yang dibantai seperti ternak, dia tiba-tiba berubah pikiran. Dia memutuskan untuk mengesampingkan dendam pribadinya untuk sementara dan memenangkan perang rasial ini terlebih dahulu. Tidak heran ras dewa menolak untuk menerima penyerahan 3 ras hantu 30.000 tahun yang lalu dan bersumpah untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Ras rendahan yang tidak memiliki garis bawah ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Mata Qinlai membunuh saat dia berkata dengan nada rendah, aku akan menyelesaikan apa yang dimulai oleh ras dewa, tetapi gagal untuk menyelesaikannya. Saat mereka mendekati Blue Flame City, mereka bertemu dengan beberapa tim yang tersebar dari klan Earth Ghoul. Setiap tim membawa seikat lengan putih di belakang punggung mereka. Kuartet tidak memiliki belas kasihan untuk klan Earth Ghoul ini. Mereka membunuh mereka saat mereka bertemu dengan mereka. Sepanjang jalan, mereka membunuh hampir 100. Beberapa jam kemudian, Jiang Zuze menyelimuti kereta perang kristal dalam bola cahaya berdarah sebelum mereka muncul diam-diam di awan di atas Blue Flame City. Kota api biru ada di bawah. Jiang Zuze menunjuk. Qinlai melihat ke bawah dan berkonsentrasi. Berbeda dengan kota-kota yang mereka lewati, Blue Flame City ramai dengan aktivitas. Dia bisa melihat banyak sosok bergerak dengan matanya sendiri. Setidaknya ada puluhan ribu orang yang berkumpul di Blue Flame City. Mereka semua perempuan atau anak kecil, kata Eddie lembut. Wajah Qinlai tiba-tiba menjadi gelap. Saat ini siang hari, jadi praktisi bela diri yang kuat dari Earth Ghoul Rache mungkin telah pergi ke bawah tanah untuk merusak penghalang pertahanan di sekitar Shadow Earth Palace. Saat malam hari, mereka akan keluar untuk mencari makan dan beristirahat sejenak. Kami akan menyelinap di bawah tanah secara sembunyi-sembunyi dan menuju ke Shadow Earth Palace ketika itu terjadi. Mengontrol kereta perang kristal dengan pikirannya, Jiang Zuze turun dari awan dan menyebarkan kesadaran jiwanya yang sangat luas ke seluruh Blue Flame City seperti Mercury. Dia sepertinya sangat mengenal kota api biru. Ada sekitar 2.000 klan Earth Ghoul di Blue Flame City. Sesaat kemudian, dia menambahkan, namun, hanya ada 3 ahli altar jiwa. Ada 1 ahli altar jiwa 2 tingkat dan 2 ahli altar jiwa 1 tingkat di sana. Eddie mengambil alih dan berkata kepada Qinlai, dengan kekuatan kita, seharusnya tidak terlalu merepotkan untuk membunuh semua klan Earth Ghoul di sana. Baik dia dan Jiang Zuze adalah ahli altar jiwa 3 tingkat, sementara Gilbert sekuat ahli altar jiwa 2 tingkat. Bahkan tanpa Qinlai, mereka akan mampu melenyapkan setiap penjaga Earth Ghoul di Blue Flame City. Kota api biru dan kota giok hitam dihubungkan oleh formasi transportasi spasial. Oleh karena itu, para ahli top dari Earth Ghoul Rache di Black Jade City dapat datang sebagai bala bantuan dengan sangat cepat. Jiang Zuze menggelengkan kepalanya sebagai penolakan terhadap saran Eddie. Dia berkata, seluruh ras hantu bumi seharusnya memiliki total hampir 10 ahli altar jiwa, dan setidaknya ada 3 orang yang telah mencapai tahap ketiga dari alam abadi. Apalagi, klan Earth Ghoul bernama Andrew adalah yang paling menakutkan dari mereka semua. Dikatakan bahwa dia berada di puncak alam abadi, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam void. Jika dia datang dari Black Jade City dengan beberapa ahli soul altar di sisinya, kita akan berada dalam masalah. Tentu saja, dengan tingkat kekuatan kita, bukanlah masalah bagi kita untuk melarikan diri dari benua bencana surgawi secara utuh. Namun, sebagai hasilnya, mungkin mustahil untuk melepaskan kelompok naga jahat lain ini di Istana Bumi Bayangan. Gilbert menjadi cemas ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru berkata, jangan bertindak sembarangan, tolong. Kita tunggu sampai malam. Kemudian, para ahli Earth Ghoul Rache di bawah tanah akan keluar dan menggunakan beberapa manusia hidup untuk mengaktifkan seni rahasia mereka. Jiang Zuze sepertinya sudah punya rencana sejak awal. Ketika itu terjadi, kita akan menyelinap ke bawah tanah di bawah penutup malam dan mendekati Istana Bumi Bayangan dari arah lain. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa mereka akan keluar untuk memberi makan saat malam hari? Qinlai tampak heran. Jiang Zuze tersenyum dengan mudah dan berkata,
saya pernah ke sini beberapa waktu lalu. Kamu mengatakan bahwa kamu sengaja datang untuk mengamati perlombaan Earth Gold demi aku, Qin Lai menjadi curiga. Kamu membimbing kami atas kemauanmu sendiri dengan harapan membebaskan naga jahat di dalam Shadow Earth Palace. Jangan bilang bahwa Anda melakukan ini karena kebaikan hati Anda. Bukankah kita sudah menyetujui ini sebelumnya? Jiang Zuze tersenyum. Tidak ada dalam kesepakatan kami yang mengatakan bahwa kamu secara pribadi akan terlibat dalam masalah ini dan membantu membangunkan naga jahat di Shadow Earth Palace sendiri. Qin Lai mendengus dan berkata, sekarang katakan, apalagi yang kamu rencanakan? Saya tidak percaya bahwa Anda tidak mementingkan diri sendiri. Jiang Zuze menjadi malu. Seharusnya ada hal lain di dalam Shadow Earth Palace kecuali naga jahat yang tertidur itu. Saya mungkin membutuhkan hal-hal itu jelasnya. Hal-hal lain hal apa? Qin Lai bertanya dengan serius. Mayat kuno. Cahaya merah menyala di mata Jiang Zuze. Blue Flame City awalnya adalah negara kuno yang kuat. Keluarga kerajaan di negara kuno ini dikabarkan memiliki darah naga sejati. Setelah mereka meninggal, klan mereka mengubur tubuh mereka di Shadow Earth Palace. Negara kuno ini pernah memerintah benua bencana surgawi sebelum Sekte Fin darah naik ke tampuk kekuasaan, jadi ini berarti keluarga kerajaan ini sangat kuat. Oleh karena itu, bangsawan yang dimakamkan di Shadow Earth Palace mungkin adalah ahli yang sangat kuat sebelum kematian mereka. Mayat orang-orang ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tapi aku bisa menggunakan seni rahasia Kors Progenitor untuk memperbaiki mereka menjadi mayat iblis yang kuat seperti Puze. Sebelum ras hantu bumi menginvasi benua bencana surgawi, saya telah mencoba untuk memecahkan batasan yang dikenakan pada istana bumi bayangan beberapa kali. Sayangnya, penghalang dan batasan di tempat ini sedikit istimewa. Bahkan aku tidak bisa memisahkan mereka. Pada titik ini, dia memandang Gilbert dan berkata, naga jahat tertidur di istana bumi bayangan. Bangsawan negara kuno itu memiliki darah naga sejati, hanya karena mereka telah bersetubuh dengan naga jahat. Karena itu, aku punya alasan untuk percaya bahwa naga jahat sepertimu seharusnya bisa menghancurkan penghalang dan batasan itu. Aku tahu kamu tidak seperti itu. Qin Lai mendengus dingin. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan masing-masing. Jiang Zuze menjawab sambil tersenyum. Mayat manusia naga itu mungkin mengandung garis keturunan naga jahat. Apakah Anda membutuhkan mereka? Qin Lai memandang Gilbert. Gilbert menggelengkan kepalanya dengan jijik. Apa yang akan saya lakukan dengan mayat-mayat kuno itu? Baik, Qin Lai menoleh dan memberitahu Jiang Zuze, jika memang ada mayat kuno seperti ini, kamu boleh mengklaim semuanya. Tapi itu saja, dengan Eddie dan Gilbert di sisinya, dia bisa tawar-menawar dengan Jiang Zuze sesukanya. Tidak masalah, Jiang Zuze menerimanya dengan riang. Setelah mereka saling pengertian, mereka terus menunggu malam hari. Itu sangat larut malam. Klan Earth Gold pendek dan kecil berjalan keluar dari lubang hitam besar berturut-turut di alun-alun raksasa Blue Flame City. Mereka mengeluarkan suara keras saat mereka keluar. Klan dari alam yang lebih lemah segera menyerahkan beberapa senjata kepada mereka. Pilih 900 gadis manusia lagi dan kirim mereka semua ke bawah tanah nanti. Kami akan menggunakan jiwa mereka untuk menyulut seni rahasia kami dan dengan paksa menerobos penghalang istana itu. Lord Hark berkata bahwa kita seharusnya bisa menghancurkan penghalang pertahanan di Shadow Earth Palace jika kita mengulanginya 7 kali lagi. Sial, aku tidak percaya betapa kuatnya pertahanan di luar Shadow Earth Palace. Kami telah menggunakan 100.000 pengorbanan dan kami masih tidak bisa menembusnya. Kita hampir selesai. Jadi bagaimana jika kita telah menghabiskan 100.000 pengorbanan lagi pula nyawa manusia itu murah? Klan Earth Gold mengobrol sambil mengunyah lengan manusia. Mereka sama sekali tidak memikirkan kehidupan manusia. Jika kita tidak dapat memusnahkan 3 ras Gold sepenuhnya, setiap manusia yang tinggal di tanah kekacauan pada akhirnya akan dibantai seperti ternak. Jiang Zuze menceritakan kepada Qin Lai semua yang dikatakan hantu-hantu itu. Jika Anda memutuskan untuk menyerang benua bencana surgawi segera setelah Anda kembali, jangan lupa untuk menghitung saya. Kejutan memasuki mata Qin Lai. Bagaimanapun juga, saya adalah manusia, kata Jiang Zuze dengan tenang. Oke, Qin Lai mengangguk. Turunlah bersamaku. Kami akan menemukan arah yang berbeda daripada masuk ke Earth Shadow Palace langsung dari Blue Flame City. Jiang Zuze mendaratkan kereta perang di luar kota. Jiang Zuze menyembunyikan kereta perang di hutan lebat di luar kota. Kemudian, dia memimpin Qin Lai dan yang lainnya ke sebuah rintisan pohon besar. Di dalam rintisan itu ada lubang yang mengarah ke gua gelap di bawah tanah. Jelas, itu membentang lebih jauh dan mencapai Shadow Earth Palace juga. Sudah berapa lama kamu merencanakan untuk memasuki Shadow Earth Palace? Qin Lai tercengang.
Dia menemukan bahwa Jiang Zuze terlalu akrab dengan Shadow Earth Palace. Tidak hanya dia mampu mendeteksi gerakan Earth Ghoul Rache secara akurat, dia telah membangun jalan bawah tanah ke Shadow Earth Palace sejak awal. Tidak mungkin minatnya adalah hal yang mendadak. Dia pasti sudah merencanakan dan menjalankan rencananya secara sistematis untuk waktu yang lama. 300 tahun atau lebih, kata Jiang Zuze acuh tak acuh. Ekspresi Qin Lai sedikit berubah. Jiang Zuze terkekeh dan melirik Gilbert. Dia berkata, jika saya tidak bersekutu dengan Qin Lai, saya akan membunuh semua naga jahat yang tertidur di sana dan mencoba untuk memperbaiki beberapa naga mayat setelah memasuki istana bumi bayangan. Kamu berani. Gilbert semakin marah. Rencana itu di masa lalu. Jiang Zuze tersenyum dan tidak marah sedikitpun. Sekarang pergilah, aku harap kamu bisa menembus pertahanan di sekitar Shadow Earth Palace. Jika Anda tidak bisa, maka kerabat Anda akan dieliminasi oleh Earth Ghoul Rache sama saja. Mengikuti di belakang Jiang Zuze, Qin Lai berjalan jauh ke dalam gua bawah tanah sampai mereka hampir 1,5 kilometer masuk. Kemudian, Jiang Zuze tiba-tiba berhenti. Dinding marmer berkilau yang diukir dengan naga jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hadapan Qin Lai. Naga jahat yang hidup di dinding dibuat dengan garis darah merah gelap. Mereka tampak sangat jelas. Bentuk-bentuk menyeramkan itu tampak seperti mereka akan melompat keluar dari dinding kapan saja. Inilah tempatnya, kata Jiang Zuze riang. Ekspresi Qin Lai berubah parah ketika dia berjalan di sekitar dinding sebentar. Dia menunjuk ke tempat tertentu dan bertanya, apa ini? Gilbert dan Eddie berjalan mendekat. Tempat yang dia tunjuk di dinding juga diukir dengan naga jahat yang hidup. Namun, naga jahat ini jelas kesakitan. Mereka tampak seperti mereka menangis minta tolong tanpa kata-kata. Naga jahat ini diselimuti oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang merobek dan memakan tubuh mereka. Jiwa-jiwa itu semua adalah jiwa manusia. Mereka menjadi ganas dan marah setelah eksekusi seni rahasia tertentu, dan emosi yang mereka tunjukkan semuanya negatif. Orang tua, muda, wanita, pria, jiwa sangat bervariasi dalam usia, tetapi mereka semua telah berubah menjadi monster yang haus darah dan kejam. Qin Lai melakukan perhitungan kasar dan menemukan bahwa setidaknya ada 3.000 jiwa yang menggeliat di dinding marmer besar berukuran puluhan meter persegi ini saja. Masing-masing jiwa ini dulunya adalah manusia. Setelah mereka dikorbankan oleh Earth Ghoul Rache, sisi jahat mereka diperbesar tanpa batas sehingga mereka dapat digunakan untuk melahap diagram naga jahat di dinding. Ini adalah metode yang digunakan Earth Ghoul Rache untuk menembus penghalang, kata Jiang Zuze dengan tenang. Semua hambatan dan rintangan harus ditenagai oleh energi. Jika kunci untuk memecahkan penghalang tidak dapat ditemukan, selalu ada satu cara terbodoh untuk dicoba kekuatan kasar menghabiskan cadangan energi penghalang. The Earth Ghoul Rache jelas menggunakan metode kasar seperti itu. Dia melihat kelompok itu dan melanjutkan, energi jiwa manusia normal sangat terbatas, tetapi ada banyak di luar sana. Oleh karena itu, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengorbankan sekitar 100.000 jiwa manusia normal untuk mengaktifkan secret art mereka dan mengikis penghalang secara terus-menerus. Dengan cara ini, hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar menghabiskan energi yang mendukung penghalang ini. Setelah itu terjadi, Shadow Earth Palace dapat dibuka dengan mudah. Itu kemudian akan menjadi milik ras Ghoul Bumi. 100.000 jiwa manusia normal untuk membuka penghalang. Wajah Qin Lai tampak gelap. Mereka akan berhasil. Gilbert menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, kalau begini terus, mereka akan bisa membuka istana bumi bayangan melalui cara paling bodoh ini hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan. Itulah mengapa kedatangan kami sangat tepat waktu. Mata Jiang Zuze berbinar sesaat sebelum dia tersenyum pada Gilbert. Kamu bisa membawa kami ke Shadow Earth Palace, kan? Qin Lai dan yang lainnya juga menatapnya. Saya tahu cara paling sederhana untuk melakukan ini. Gilbert mendengus. Tetesan darah naga merah menetes dari jarinya yang besar dan tebal. Dia kemudian melemparkan darah ke dinding. Zzz. Saat darah naga Gilbert membentur dinding, ia segera mulai berasap seperti asam kuat yang menetes ke logam. Diagram naga jahat di dinding sepertinya memperhatikan bahwa darah itu berasal dari jenisnya sendiri. Mereka tidak hanya tidak melakukan apapun untuk menghentikan erosinya, mereka bahkan bergerak lebih dekat ke arah darah seolah-olah membantunya menembus dinding marmer. Darah menembus dinding terus-menerus seperti pisau panas menembus mentega. Hanya dalam waktu setengah menit, sebuah lubang benar-benar muncul di mana dindingnya berlumuran beberapa darah naga. Mata berdarah Jiang Zuze berkilau saat dia tersenyum. Ini adalah metode sederhana. Mari kita dapatkan sebelum ras hantu bumi menyadari ada yang tidak beres dan melakukan apa yang harus kita lakukan di sini, kata Qin Lai. Gilbert sudah menyerbu ke dalam gua tanpa sepatah kata pun.
Dia sangat ingin membangunkan sesama klannya. Berapa lama gua ini bisa bertahan? Jiang Zuze mengangkat suaranya dan bertanya. Sekitar 1 jam atau lebih, jawab Gilbert dari dalam. 1 jam? Jiang Zuze mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Itu pasti lebih dari cukup waktu. Dia tidak pindah ke Shadow Earth Palace segera setelah Qin Lai dan Eddie memasuki tempat itu setelah Gilbert. Sebagai gantinya, dia dengan santai mengeluarkan batu transmisi suara dan mengirim pesan dengan jiwanya. Saat itulah dia dengan tenang melangkah ke Shadow Earth Palace. Sementara Qin Lai dan yang lainnya bergerak di dalam lorong bawah tanah yang tersembunyi di dalam lubang pohon, pewaris mayat leluhur, Miao Fengtian, 2 mayat iblis Nyapu Ze dan Raja Iblis Tulang Putih serta seorang praktisi bela diri altar jiwa dengan wajah kuyu, dan aura darah yang kuat sedang duduk diam di suatu tempat Tiba-tiba, bola cahaya berdarah muncul di depan dada ahli altar jiwa Jin Dao. Penampilan keren Jiang Zuze muncul dari bola darah. Dia kemudian memberitahu Jin Dao dan Miao Fengtian, kirim mayat setan. Jin Dao dan Miao Fengtian tiba-tiba berdiri. Tuan Calvert. Di dalam Shadow Earth Palace, Gilbert tiba-tiba berseru kaget. Qin Lai tepat di belakangnya. Ada 7 altar yang terbuat dari batu giok putih di dalam istana bumi bayangan yang sangat luas. Seekor naga jahat berbaring di setiap altar ini. Namun, naga jahat terbesar dari mereka semua menatap mereka dengan dingin di depan altar itu. Naga ini panjangnya hampir 1000 meter, tetapi tidak tampak terlalu besar di istana bawah tanah yang luas ini. Tubuhnya ditutupi baju besi perak berkilauan. Sayap rasialnya berkilau dengan kilau logam yang dingin dan tampak setajam bilah. Aura yang sangat luas dikeluarkan dari tubuhnya. Itu langsung memenuhi Shadow Earth Palace dan membuat semua orang merasa tertahan. Gilbert benar-benar meringkuk di tanah untuk menunjukkan kerendahan hati saat dia melihatnya. Kamu adalah putra ketujuh dari naga jahat Brocleus, kepala klan naga jahat, dan naga jahat peringkat 9, Calvert. Qin Lai segera bereaksi. Dia telah memasuki Chaos Blood Realm dari Heaven Fighting Rache dan mempelajari banyak rahasia ras naga jahat dari dalam. Dia tahu bahwa Calvert adalah putra ketujuh dari kepala klan naga jahat, dan bahwa dia adalah naga jahat peringkat 9 yang sebenarnya. Apakah kamu yang menerobos pertahanan Shadow Earth Palace? Gilbert, siapa mereka? Apakah Heaven Fighting Rache kembali ke Spirit Realm? Calvert peringkat 9 berteriak dengan suara memekakkan telinga. The Heaven Fighting Rache belum kembali ke Spirit Realm. Alasan saya datang untuk membangunkan kalian semua adalah karena ras hantu bumi berencana untuk menghancurkan pertahanan istana dan membunuh semua orang di sini. Aku tidak tahu kalau kamu sudah bangun, Gilbert menjelaskan dengan kepala tertunduk. Orang-orang ini adalah... Calvert menatap Eddie terlebih dahulu, lalu ke Qin Lai. Dia tiba-tiba bergetar tepat ketika dia akan mengajukan pertanyaan. Siapa dia? Jika kamu mengatakan bahwa Heaven Fighting Rache belum kembali ke Spirit Realm. Garis keturunan Heaven Fighting Rache yang paling murni jelas mengalir di tubuh Qin Lai. Darah surgawi, darah bangsawan dari Heaven Fighting Rache mengalir di tubuhnya, tetapi dia bukan milik pasukan ekspedisi Heaven Fighting Rache. Dia adalah... Gilbert memilih kata-katanya dengan hati-hati sebelum berkata, dia hanyalah seorang pendahulu. Pelopor, Calvert tampak bingung. Di sampingnya, Eddie terkejut. Dia tidak menyadari bahwa Qin Lai memiliki garis keturunan Heaven Fighting Rache di dalam Hai. Calvert hendak bertanya lagi ketika dia tiba-tiba melihat Jiang Zuze berjalan masuk sambil tersenyum. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan marah dengan ekspresi berkerut, Anda adalah orang yang mencoba memasuki tempat ini 5 kali selama 300 tahun terakhir. Aku ingat aromamu. Qin Lai hendak menjelaskan dengan tergesa-gesa bahwa Jiang Zuze tidak bermaksud jahat kali ini ketika ekspresinya tiba-tiba berubah juga. Itu karena Miao Fengtian, Course Demon Pu Ze, Course Demon White Bone Demon Monarch dan seorang lelaki tua yang penuh dengan energi darah tiba-tiba masuk setelah Jiang Zuze. Saat kuartet masuk ke tempat itu, Jiang Zuze segera berbalik dan menutup pintu masuk yang dibuka Gilbert dengan darahnya menggunakan spanduk yang tertutup aura mayat. Lubang di pertahanan Shadow Earth Palace benar-benar tertutup oleh spanduk yang dipenuhi aura mayat. Saat itulah Jiang Zuze berbalik untuk melihat kerumunan yang terkejut. Dia tersenyum dan berkata, dengan cara ini klan Earth Gold tidak akan bisa masuk melalui pintu masuk itu dan menyebabkan masalah. Apa di alam roh yang kamu rencanakan? Qin Lai bertanya dengan ekspresi gelap. Miao Fengtian dan Jin Dao datang dengan 2 mayat iblis. Jiang Zuze juga memblokir pintu masuk. Jelas dari tindakannya bahwa Jiang Zuze memiliki motif tersembunyi. Kamu berasal dari Sekte Bloodfin yang mana? Naga jahat peringkat 9 Calvert bertanya dengan marah. Yang terbaru. Jiang Zuze tersenyum sebelum melihat Calvert dan Qin Lai yang sama-sama marah. Dia berkata,
Bangsa kuno yang memerintah tempat ini disebut bangsa naga sejati, dan bangsa naga sejati dulunya adalah penguasa benua bencana surgawi. Keluarga kerajaan dari bangsa kuno ini memiliki darah Calvert yang mengalir di dalam tubuh mereka karena mereka adalah keturunan Calvert dan manusia lain. Ketika True Dragon Nation berada pada kondisi terkuatnya, mereka bahkan bentrok dengan Moon Worshipping Cult. Kedua kekuatan itu seimbang. Sayangnya, True Dragon Nation akhirnya dihancurkan oleh Bloodfiend Sect. Alasan Sekte Bloodfiend mampu memerintah benua bencana surgawi juga berkat kemenangan kami atas True Dragon Nation. Itu terjadi selama Master Sekte pertama dari Bloodfiend Sect, era Lee Sin. Naga jahat peringkat 9 ini bersembunyi di dalam Shadow Earth Palace dan berharap untuk mendapatkan kembali kekuatannya melalui harta berharga yang dikumpulkan oleh True Dragon Nation. Namun, Master Sekte pertama dari Bloodfiend Sect, Lee Sin, telah menghancurkan True Dragon Nation sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Dia bahkan pergi ke Shadow Earth Palace dan bertarung melawannya. Dia menderita luka parah setelah pertempuran usai. Lee Sin juga pergi sambil membawa luka di tubuhnya. Setelah itu, Istana Bayangan Bumi disegel sepenuhnya dari dalam oleh naga jahat peringkat 9 ini karena dia takut Lee Sin akan kembali. Sama saja, Lee Sin juga takut dia akan muncul dari Shadow Earth Palace dan mengancam status Bloodfiend Sect sebagai penguasa benua bencana surgawi. Dia juga menyegel Istana Bayangan Bumi dengan seni rahasia Bloodfiend Sect untuk mencegahnya melarikan diri. Terluka parah, dia tidak bisa melarikan diri dari Shadow Earth Palace. Sama saja, tidak ada yang bisa memasuki tempat ini karena segelnya sendiri. Akibatnya, pemulihannya sangat melambat, dan dia tidak memiliki cara untuk memulihkan energinya. Jadi hari ini lukanya seharusnya lebih buruk daripada saat itu. Jiang Zuze tersenyum dan berkata, saya pernah menjadi Master Sekte Bloodfiend Sect untuk waktu yang singkat. Saya mengetahui hal ini saat saya membolak-balik kitab suci rahasia Sekte saat itu. Apa yang kamu rencanakan? Qin Lai berteriak dengan nada rendah. Jiang Zuze menyipitkan matanya yang berdarah dan berkilau. Dari manuskrip yang ditinggalkan Lee Sin, saya mengetahui bahwa jika seorang ahli Realm Imperishable tahap akhir yang mengolah ekstrim bagian dari Blood Codex akan memakan darah naga jahat peringkat 9 ini, mereka berpotensi masuk ke alam void. Semua orang mengerti niatnya saat dia mengatakan ini. Mereka mengerti sekarang bahwa pencariannya terhadap mayat kuno hanyalah sebuah alasan, dan bahwa tujuan sebenarnya adalah darah naga Calvert. Jiang Zuze tidak pernah menjadi orang baik. Sejak awal karirnya, ia disertai dengan badai berdarah. Pada akhirnya, dia menjungkir-balikkan seluruh tanah kekacauan. 1000 tahun yang lalu, Sekte Bloodfiend yang mendominasi benua bencana surgawi diserang oleh seluruh dunia kultivasi karena ia melangkah ke jalan jahat dan mengolah seni roh darah menggunakan darah manusia. Karena dia, Bloodfiend Sect hancur. Dia sendiri berhasil melarikan diri, bersembunyi di antara orang-orang barbar timur saat dia membuat lebih banyak gelombang. Dia diam-diam merencanakan pengadilan makam dewa dan berhasil mendapatkan sisa-sisa banyak elit kuno. Karena ini, kekuatannya meroket. Bertahun-tahun kemudian, dia mencapai alam abadi dan menunjukkan dirinya di depan umum lagi, memasuki tanah Rerun Mahadewa untuk mengumumkan kembalinya dia ke dunia. Kultus Fudo Hitam dan ketiga keluarga semuanya mencoba membunuhnya di masa lalu dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi karena dia sekarang memiliki altar jiwa 3 tingkat, mereka tiba-tiba menjadi sunyi. Ini menunjukkan betapa menakutkannya dia. Bermitra dengan orang seperti ini adalah skema dengan harimau. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan mati. Kamu menggunakan kami untuk membuka penghalang ke Istana Bumi Bayangan. Ekspresi Qin Lai gelap. Jiang Zuze tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Dia mengakui dengan jujur, batas yang dibentuk Lee Sin di masa lalu dihancurkan dalam 2 bulan oleh ras hantu bumi. Lapisan dalam yang dibentuk Calvert menggunakan kekuatan naga jahat peringkat 9 telah perlahan terkikis oleh ras hantu bumi dengan 100.000 hantu. Hampir hancur. Jika aku tidak bisa memasuki Istana Bumi Bayangan sebelum perlombaan hantu bumi, aku tidak akan bisa menyerap darah naga jahat peringkat 9 ini. Bagi saya, menggunakan Gilbert untuk masuk adalah metode tercepat dan paling langsung. Dia tersenyum dan menatap Calvert, berkata, kamu terluka parah oleh Master Sekte pertama Sekte Bloodfiend dan kemudian disegel ke dalam Shadow Earth Palace. Kamu tidak dapat pergi sehingga kamu tidak dapat pulih. Baru-baru ini, ras hantu bumi telah menggunakan 100.000 jiwa manusia untuk melahap penghalang. Anda menggunakan energi Anda untuk memulihkan energinya, Anda pasti telah menghabiskan sebagian besar. Mata besar Calvert menyembunyikan tatapan rumit. Aura menekan yang dia lepaskan dengan cepat ditarik kembali. Dalam sekejap, tubuh naga Calvert tidak lagi memiliki aura menakutkan. Lord Calvert Anda benar-benar menggertak, Gilbert terkejut.
Wajah berjanggut naga jahat peringkat 9 ini menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia benar. Setelah saya terluka oleh Li Xin, saya tidak dapat pergi dan pulih. Tidak ada yang bisa membuka penghalang dan memberi saya energi yang diperlukan. Pada tahun-tahun ini, orang telah berulang kali mencoba masuk ke Istana Bumi Bayangan. Aku telah mengeluarkan kekuatanku untuk menghentikan mereka. Kali ini, invasi ratusan ribu hantu ras hantu bumi hampir menghabiskan semua kekuatanku. Aku adalah naga jahat peringkat 9 tapi aku hampir di ujung taliku. Jiang Zuze memiliki penilaian yang akurat tentang situasinya dan Calvert tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia harus mempertahankan sisa kekuatannya untuk menghadapi Jiang Zuze, yang merupakan ancaman besar. Dia tidak akan menyia-nyiakan kekuatan pada auranya. Dia siap bertarung sampai akhir. Kamu memperlakukan sekutumu seperti ini, Qin Lai berteriak. Jiang Zuze tersenyum dan berkata dengan tenang, aku hanya menginginkan naga jahat peringkat 9 ini. Selain dia, naga jahat yang tersisa di Istana Bumi Bayangan, dan bahkan mayat keluarga Kekaisaran Negara Naga Sejati, aku bisa menyerahkan semuanya. Kamu tidak akan menyerah, mata Qin Lai gelap. Sambil menggelengkan kepalanya, Jiang Zuze menghela nafas dan berkata, tanah kekacauan itu luas, tetapi saya benar-benar tidak dapat menemukan hal lain yang akan membuat saya maju dengan cepat. Aku bisa membantumu menemukan sesuatu seperti naga jahat peringkat 9 di domain lain. Qin Lai berkata dengan kesal. Jiang Zuze tersenyum sedikit dan berkata, saya tahu batas saya. Dengan kekuatan altar jiwa 3 tingkat saya tidak akan menandingi orang-orang dari tingkat itu. Buto dari Heaven Goul Rache adalah ahli Realm Void awal. Jika saya bisa bunuh dia dan minum darahnya, mungkin aku punya harapan untuk maju. Sayang, aku jelas bukan tandingannya. Hanya naga jahat yang sangat lemah ini adalah kesempatanku. Dia juga satu-satunya kesempatanku. Apa menurutmu aku akan menyerah? Kemarahan Qin Lai akan meletus seperti gunung berapi. Qin Lai, aku memiliki pendapat yang tinggi tentangmu jadi aku tidak akan membunuhmu. Setelah masalah ini, jika aku mencapai alam void melalui naga jahat peringkat 9 ini, aku masih akan membunuh 3 ras hantu, 3 keluarga dan Black Fudo. Kultus sesuai dengan kesepakatan kita. Jiang Zuze tidak terganggu. Saya hanya bertindak melawan peristiwa, bukan orang. Untuk mencapai alam void, naga jahat ini harus dikorbankan. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Calvert. Pada saat yang sama, sebuah roda besar yang tampak seperti matahari berdarah dan memancarkan energi berdarah yang menakutkan tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Roda minum darah. Ekspresi Qin Lai tiba-tiba berubah. Roda berdarah ini tergantung di atas kepala Jiang Zuze. Saat Jiang Zuze bergerak, ia bergerak dan melepaskan sinar darah. Pada saat ini, seluruh Shadow Earth Palace diterangi oleh lampu merah berdarah. Aura yang bisa membuat darah tak terkendali dan jiwa terasa seperti tenggelam dalam lautan darah yang menutupi setiap jengkal istana. Jin Dao, Brother Miao, jangan lepaskan altar jiwa Anda. Roh kekosongan dan kekacauan Qin Lai merusak altar jiwa. Jaga agar Qin Lai dan kedua temannya patuh, jangan bunuh mereka. Jiang Zuze berkata sambil berjalan. Jin Dao mengangguk dengan hormat dan kemudian menyeringai kejam. Dia berkata kepada Qin Lai, Tuan Pulau Qin, kali ini saya akan sangat menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Puze dan Raja Iblis Tulang Putih, 2 iblis mayat, tiba-tiba melolong, rambut mereka berdiri seperti jarum. Bersamaan dengan lolongan itu, darah kental meledak dari 2 mayat setan. Lingkaran darah berdesir keluar seperti air berdarah dari laut berdarah. Saat energi mayat dan energi darah bercampur, aura dari 2 mayat iblis bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Saat Gilbert melolong dan berubah, mayat setan Puze merobek udara. Ekspresi Eddie berubah. Kemudian, dia melihat White Bone Demon Monarch Course Demon melangkah sambil memegang pisau tulang putih yang sangat besar. Bilah tulang putih itu panjangnya hampir 3 meter saat memotong tanah. Itu menarik selokan panjang dan sempit di tanah keras Istana Bumi Bayangan. 2 api pucat terbakar di mata Raja Iblis Tulang Putih seperti api kematian. Tuan Pulau Qin, jika Anda bisa mengendalikan mereka, minta mereka tidak bertindak, maka, kami dan mayat setan tidak perlu menggunakan kekuatan. Jin Dao menatap Qin Lai dengan tulus. Sejujurnya, bahkan jika kamu bertarung, kamu tidak akan mengubah apapun di Shadow Earth Palace, bagaimana kalau berdiri di samping. Jiang Zuze, jika kamu berani bertindak melawan naga jahat peringkat 9 ini, aku akan meminta ahli Void Realm menghancurkan jiwamu setelah ini. Qin Lai berteriak. Jiang Zuze yang sedang berjalan menuju Calvert berhenti sejenak setelah mendengar ini dan balas menatapnya. Dia tersenyum dan berkata, Qin Lai, kamu terlalu polos,
jika kamu benar-benar membawa ahli Void Realm dari Dark Shadow Rache kali ini, maka aku hanya akan mengambil mayat kuno dari keluarga Kekaisaran Negara Naga Sejati. Haha, tapi mengancamku dengan Void Realm tidak ada gunanya sekarang, karena ketika aku meminum darah naga jahat peringkat 9 ini, aku akan memiliki kemungkinan besar untuk memasuki Void Realm. Begitu aku, Jiang Zuze, memasuki alam Void, siapa yang akan aku takuti di tanah kekacauan ini? Dia tertawa. Minggir. Gilbert telah berubah kembali menjadi bentuk naga jahatnya. Ketika Kors Demon Puze datang, dia melambaikan cakarnya sambil menyemburkan api hijau. Api naga mengandung racun korosif yang mengerikan. Cakar naga seperti jangkar besar melintas dengan cahaya dingin saat menyapu ke arah sosok kecil Jiang Zuze. Jaringan darah surgawi. Jiang Zuze menunjuk ke atas kepalanya. Roda minum darah, harta pamungkas Sekte Iblis Darah, segera berkembang menjadi 10 kali lipat dari ukuran aslinya, berputar saat menembakkan ribuan sinar darah. Sinar darah membentuk jaring darah yang sangat besar di udara, bergetar seolah-olah sedang memancing, dan kemudian menangkap Gilbert. Tubuh besar Gilbert seperti ikan di jaring yang lebih besar. Dia dengan marah berjuang tetapi dia tidak bisa keluar. Jiang Zuze dengan mudah menghindari api hijau saat dia menghindar. Apakah kamu akan bertarung? Eddie memandang Qinlai. Gilbert terjebak dan tidak bisa melepaskan diri. Mayat setan Puze, yang telah menuju Gilbert, berbalik di bawah arahan Jin Dao ke arahnya. Selain dua mayat setan, ada Jin Dao dan juga Miao Fengtian yang telah menerima warisan dari leluhur mayat. Dengan pengalaman dan kecerdasan Eddie, situasi ini tidak memiliki harapan untuk menang. Dia merasa bahwa Qinlai pertama-tama akan menanggung ini, dan kemudian menyelesaikan skor dengan Jiang Zuze nanti. Namun Qinlai mengeluarkan pedang jiwa guntur tanpa sepatah kata pun dan memanggil 6 roh kekosongan dan kekacauan. Dia menggunakan tindakannya untuk menjawab Eddie. Tuan Pulau Qin, mengapa? Jin Dao meringis. Dia tidak ingin menyinggung Qinlai. Dia juga tahu bahwa Flaming Sun Island telah menjadi faksi paling menakutkan di tanah kekacauan. Dia juga tahu bahwa Qinlai akan menjadi penguasa dominan di masa depan. Jiang Zuze telah memberikan perintah untuk tidak membunuh Qinlai. Setelah ini, Qinlai akan mencari dia untuk pembalasan. Karena itu, dia berharap bisa menyelesaikan masalah ini tanpa menggunakan kekerasan. Bocah ini tidak pernah menjadi orang yang bijaksana. Miao Fengtian menyipitkan matanya dan berkata, kamu dan mayat iblis berurusan dengan klan bayangan gelap. Aku akan menjaga anak itu. Jin Dao berasal dari cabang sekte darah iblis Jiang Zuze. Dia tahu bahwa dia akan berinteraksi dengan Qinlai di masa depan dan tidak ingin melawan Qinlai. Melihat Miao Fengtian secara proaktif mengambil tugas melawan Qinlai, dia senang untuk menjauh dari Qinlai. Seperti yang diharapkan, dia dan dua mayat setan mengepung Eddie. Tidak ada yang pribadi, kata Miao Fengtian dingin. Spanduk kuning gelap yang terbuat dari kulit manusia terbang keluar dari lengan bajunya. Spanduk itu bergetar tertiup angin, dan energi mayat yang tebal menenggelamkan Qinlai. Jika kamu berdiri di sana, kamu akan baik-baik saja. Miao Fengtian menyipitkan matanya dan memberitahu Qinlai. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatap Eddie yang memiliki altar jiwa 3 tingkat. Dia berasumsi bahwa Qinlai tidak bisa membebaskan diri dari energi mayat yang tebal. Ketika dia mengalihkan perhatiannya ke Eddie, matanya berkilat kaget dan ekspresinya berubah serius. Eddie, yang baru memulihkan 70% energinya, melepaskan altar jiwanya ketika dia melihat Qinlai memutuskan untuk bertarung. Altar jiwa 3 tingkatnya sama menakutkan dan anehnya dengan 9 tingkat neraka. Sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya bergerak melalui altar jiwa 3 tingkat seperti ribuan ikan. Lingkaran gelap, dingin, cahaya iblis berdesir dari altar jiwa 3 tingkat dan menghilangkan energi mayat Puze dan Raja Iblis Tulang Putih. Raja Iblis Tulang Putih telah mengeluarkan sinar energi bilah putih yang panjangnya hampir 200 meter menggunakan bilah tulang putihnya yang sangat besar yang tampaknya mampu memotong ruang itu sendiri. Tetapi ketika mendarat di altar jiwa Eddie, itu tampaknya menghilang, tanpa riak. Saat Puze mengiris dengan cakarnya, Eddie mendengus, dan Puze ditangkap oleh 3 sosok yang hidup. Alis Miao Fengtian berkerut. Dia dan Jiang Zuze telah memberikan 2 mayat iblis yang dibuat dari ahli altar jiwa kekuatan dari progenitor mayat dan leluhur darah. Mereka telah menghabiskan banyak bahan roh dan darah. Mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Juga, demons mayat tidak takut luka, kematian, rasa sakit, atau kelelahan. Dia percaya bahwa sebagian besar ahli altar jiwa 3 tingkat harus mengeluarkan upaya melawan 2 setan mayat untuk menemukan solusi bagi mereka. Tapi Eddie segera mengalahkan kedua Kors Demons. Orang ini merepotkan, Jin Dao, jangan gegabah,
Miao Fengtian mengingatkan dengan muram. Jin Dao yang juga mengolah seni roh darah dan telah bertarung berdampingan dengan Jiang Zuze 1000 tahun yang lalu baru saja membangun altar jiwa tingkat kedua. Dia juga mengamati Eddie. Melihat Eddie dengan mudah menahan kedua mayat setan, dia juga terkejut. Rumor mengatakan 3 ras kuat Nether Realm pernah memiliki era kejayaan di dunia tengah Spirit Realm. Aku tidak menyangka mereka begitu menakutkan, pikir Jin Dao dalam hati. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Eddie. Jin Dao akhirnya memperlakukan Eddie dengan serius. Di sisi lain, Qin Lai, yang terbungkus oleh energi mayat yang tebal, tampaknya terperangkap di rawa. Energi mayat melilitnya seperti ular lumpur sedingin es. Gumpalan energi mayat mengalir ke dalam darah dan meridiannya melalui pori-porinya. Dia langsung menemukan bahwa pedang jiwa guntur di tangannya tiba-tiba menjadi sangat berat. Kemudian, dia secara bertahap menemukan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Spanduk yang terbuat dari kulit manusia melayang 10 meter di atas kepalanya. Energi mayat putih mengalir keluar dari spanduk seperti air terjun. Lingkungannya benar-benar tenggelam oleh energi mayat. Kekuatan Bloodline transformasi. Dia berteriak. Dalam sekejap, darahnya mendidih seperti gunung berapi yang meletus. Karakter ilahi Blaze muncul. Kekuatan garis keturunan liar memenuhi anggota tubuhnya. Retak-retak-retak, tulangnya berderit, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh beberapa inci lebih tinggi. Hanya dalam beberapa saat, rambut hitamnya berubah menjadi merah tua, seperti nyala api. Di Shadow Earth Palace ini, semua orang tahu dia memiliki garis keturunan Heaven Fighting Rache dan dia tidak perlu menyembunyikannya di sini. Jadi untuk pertama kalinya, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dalam 10 napas pendek, kekuatan liar dari garis keturunan Heaven Fighting Rache-nya membanjiri. Dia merasakan kekuatan tanpa akhir. Energi mayat yang telah menembus tubuhnya melalui pori-porinya dibakar habis oleh kekuatan garis keturunannya yang mendidih dalam sekejap ini. Benang api bercampur petir muncul di kulitnya dan menyebabkan auranya memuncak. Cairan kolam petir. Tetesan air kolam petir di titik akupunturnya mendarat di dalam pedang jiwa guntur saat dia dengan marah menyalurkan pemberantasan guntur surgawi. 9 ledakan guntur. Thunder Soul Blade berputar seolah-olah menciptakan badai petir yang merusak. 9 bola petir besar bersinar dari kabut mayat yang tebal. Bum bum bum. 9 bola petir secara bersamaan menghasilkan raungan yang menggetarkan langit. Petir melengkung keluar seperti naga. Energi mayat yang menenggelamkannya dibersihkan oleh guntur dan kilat. Pada saat yang sama, pilar cahaya yang terbuat dari guntur dan energi petir menghantam dada Miao Fengtian. Miao Fengtian yang perhatiannya tertuju pada Eddie dan baru saja bereaksi tidak punya waktu untuk bertindak sebelum dia diserang oleh pilar guntur dan kilat. Tubuhnya terbang keluar saat dia terkena pilar, dan dia menabrak batas batu istana bumi bayangan. Ledakan. Miao Fengtian bergetar, tubuhnya yang mati rasa diselimuti oleh kilat yang bersilangan. Pilar guntur masih menekan hatinya. Dia ditinggalkan dengan kakinya di udara, disematkan ke dinding batu. Ekspresi aneh ada di wajahnya yang pucat. Dia menatap Qin Lai dengan bingung. Dia tampaknya tidak percaya bahwa Qin Lai telah berhasil memukulnya dan menempatkannya dalam keadaan yang menyedihkan. Dia memperhatikan bahwa rambut hitam Qin Lai telah berubah menjadi merah darah, tubuhnya yang halus menjadi sangat lebar dan dia bahkan lebih tinggi. Aura terbakar yang tak terkendali tampaknya keluar dari setiap pori-pori Qin Lai. Auranya tidak tampak seperti seorang praktisi bela diri yang baru saja memasuki alam fragmentasi. Auman naga darah. Di bawah tatapannya, Qin Lai berteriak saat dia menyerang. Cahaya berdarah keluar dari pori-porinya dan berubah menjadi naga berdarah panjang. Naga berdarah itu memiliki api yang bercampur dengan karakter dewa api yang membakar dengan ganas. Miao Fengtian merasakan aura berbahaya dari api dan ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Kamu hanya berada di alam fragmentasi. Miao Fengtian menatap Qin Lai, tangannya ditutupi dengan rambut mayat dengan lembut menekan pilar petir di dadanya. Puff! Tangan kirinya melepaskan cahaya putih mencolok. Cahaya putih berkelebat dengan racun. Potongan tulang putih yang bersinar seperti batu giok juga ditembakkan. Pilar cahaya yang terbuat dari cairan kolam petir diiris oleh potongan tulang berbentuk itu, menyemburkan cahaya menyilaukan yang terang. Pilar cahaya secara bertahap hancur. Tubuh Miao Fengtian yang menempel di dinding istana bumi bayangan dengan lembut terbang ke atas. Rambut mayatnya yang tebal ditutupi sisik tulang putih. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil naga darah yang disulap dengan seni roh darah. Benang energi mayat gelap berkumpul di ujung jarinya dan membentuk 5 ular mayat yang gesit. Ular mayat menggeliat, dan kemudian membuka mulut mereka untuk mengisap. Energi mayat tebal di dalam banyak peti mati di istana bumi bayangan ditarik keluar.
Retak-retak, retak-retak. 5 pria tampan mengenakan jubah naga dengan mahkota di kepala mereka di peti mati yang megah tiba-tiba membuka tutup peti mati dan berjalan keluar. Pergilah. Miao Fengtian melambaikan tangannya. 5 ular mayat yang gesit mengkonsumsi energi mayat dan menggali ke dalam mulut terbuka dari 5 mayat. Ular mayat segera bergabung ke dalam mayat kuno. 5 mayat keluarga kekaisaran True Dragon Country tiba-tiba mengeluarkan kekuatan gelap, dingin dan jahat. Tubuh kaku mereka tiba-tiba menjadi gesit. Bang bang bang. Mereka berlari dan dengan cepat berkumpul di sekitar Miao Fengtian. Sosok Miao Fengtian berkedip saat dia dengan mudah menghindari naga darah dan secara mental memerintahkan mayat kuno untuk menyerang Qinlai. Apimu adalah perwujudan kehancuran. Jika aku menyentuhnya, bahkan aku mungkin dalam bahaya. Ekspresi Miao Fengtian acuh tak acuh saat dia berkata, untungnya, ada banyak mayat untuk saya gunakan di istana tanah bayangan bawah tanah ini. Raungan naga darah Qinlai tidak bisa menangkap Miao Fengtian, juga tidak membahayakannya. Ketika ular mayat yang terbuat dari pikiran jiwa Miao Fengtian dan energi mayat menggali ke dalam 5 mayat, mereka menjadi sangat gesit dan menjadi ancaman baginya. Mayat-mayat ini seharusnya berada di alam nirvana sebelum mereka mati. Bahkan tanpa perbaikan apapun, hanya dengan kendaliku, mereka cukup untuk membuatmu sibuk dan tidak bisa ikut campur. Miao Fengtian terus bergerak dengan ekspresi menyendiri seolah-olah dia tidak terluka sebelumnya. Alasan kamu bisa memukulku sebelumnya adalah karena perhatianku tidak tertuju padamu, memberimu kesempatan. Sekarang, aku akan memperhatikan setiap tindakanmu. Jiwamu tidak bisa mengunci jejakku, jadi bagaimana kamu bisa menyentuhku? Matanya berkedip dengan jijik. Saya akui Anda mungkin lebih menakutkan daripada semua praktisi bela diri alam fragmentasi di tanah kekacauan, tapi itu masih hanya alam fragmentasi. Ada seluruh alam nirvana di antara kita. Bagaimana cakupan jiwa dan persepsi Anda bisa mengalahkan saya? Saat dia mengatakan ini, ekspresinya berubah sedikit dingin, dan dia berkata, kamu tidak bisa mengukurnya. Rambut panjang merah berdarah Qinlai terus tumbuh saat garis keturunannya berubah. Pada saat ini, rambut merah cerah telah mencapai pinggangnya. Dia menatap Miao Fengtian dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan lembut, pengapian. Ignition. Ini adalah kemampuan laten ketiga yang diperolehnya setelah garis keturunannya mencapai peringkat 5. Kemampuan laten semacam ini dapat menggandakan kekuatan keseluruhannya dengan harga setengah dari darahnya. Ini adalah kemampuan laten yang menakutkan yang membutuhkan pengorbanan. Menghadapi Miao Fengtian yang memiliki altar jiwa 1 tingkat, Qinlai akhirnya memilih untuk menggunakan kemampuan terpendamnya yang mengerikan setelah dia mengetahui bahwa dia tidak dapat menggunakan pemberantasan guntur surgawi, raungan naga darah, dan metode lain untuk benar-benar menyakiti Miao Fengtian. Zzzz. Darah yang mengalir di nadinya terbakar saat kemampuan latennya diaktifkan. Dalam sekejap, kekuatan liar yang berasal dari darahnya mengamuk melalui anggota tubuhnya seperti air yang meluap ke bendungan. Wosh wosh. Api seperti lava dengan aura destruktif dan menakutkan keluar dari tubuhnya seolah-olah tidak bisa dipadamkan. Pada saat ini, persepsi jiwanya, indera fisiknya, dan potensi tersembunyinya semuanya telah ditingkatkan. Sebelumnya, jiwanya tidak bisa mengunci posisi Miao Fengtian atau melihat jejak gerakannya. Tapi sekarang, dia bisa merasakannya secara tidak jelas. Oleh karena itu, naga darah yang dibentuk dengan seni roh darah itu tiba-tiba mencapai Miao Fengtian dengan kehadiran yang bahkan lebih ganas. Ah! Miao Fengtian berseru untuk pertama kalinya, matanya dipenuhi kejutan. Dia berkata, bagaimana ini mungkin? Pada saat yang sama, 5 mayat True Dragon Country yang menyerang Qinlai tiba-tiba berhenti berjalan. Tidak peduli bagaimana Miao Fengtian mendesak mereka secara mental, kelima mayat itu tidak berani bergerak dan juga mulai berjalan kembali. Mata kosong mereka sepertinya menunjukkan cahaya ketakutan. Aura garis keturunan keluarga Blaze murni Qinlai tampaknya menanamkan rasa takut naluriah ke dalam diri mereka. Tubuh orang-orang ini mengalir dengan garis keturunan naga jahat Calvert. Dan ras naga jahat telah tunduk pada ras dewa dengan seni rahasia garis keturunan 30.000 tahun yang lalu. Ini berarti bahwa semua garis keturunan naga jahat akan takut dengan garis keturunan ras dewa asli. Kelima mayat itu telah lama mati, tetapi tubuh mereka masih tercetak dengan tanda yang tidak akan pernah hilang. Ketika Qinlai menggunakan kemampuan terpendamnya, pengapian, untuk bertarung, garis keturunan ras dewa di tubuhnya benar-benar dipamerkan. Karena ini, 5 mayat kuno mundur. Ledakan. Miao Fengtian menghancurkan naga darah yang terbentuk dari kekuatan roh darah yang menyerangnya. Api yang menyala-nyala pada naga darah itu memercik ke Miao Fengtian ketika naga itu menghilang menjadi cahaya. Suara mendesing. Bintik-bintik cahaya yang tersebar menyala,
menjadi api di tubuhnya. Di antara api, karakter ilahi api yang tersebar melintas dengan cahaya yang tak terpadamkan dan mengandung kekuatan yang kuat dan misterius seperti bintang jatuh. Ini adalah kekuatan paling murni yang tercetak dalam garis keturunan-keturunan ras kuno. Rambut mayat Miao Fengtian yang subur adalah elemen yin yang ekstrim, jadi tidak banyak api di dunia yang bisa menyalakannya. Bintik-bintik cahaya yang tersebar bagaimanapun, bisa. Api macam apa ini? Miao Fengtian berteriak. Dia menemukan tidak peduli apa seni rahasia warisan mayat leluhur yang dia gunakan, dia tidak bisa memadamkan api itu. Api itu sepertinya tidak bisa padam. Dia bisa mencium aura matahari yang paling dibenci dalam lidah api kecil itu, dan sepertinya aura itu paling kuat. Itu adalah energi dari 3 matahari bolu Orilem yang telah meresap ke dalam garis keturunan Qinlai. Semua praktisi bela diri yang mengolah kekuatan mayat membenci sinar matahari dan tidak bisa mentolerir kehadiran matahari. Miao Fengtian tidak terkecuali. Api tak terpadamkan yang membakar tubuhnya mengubah bulu mayatnya menjadi abu, mengunyahnya dan membuatnya merasakan sakit yang membuatnya berharap dia mati. Bagi Miao Fengtian, naga darah yang terbuat dari energi roh darah dan energi guntur tidak seberapa. Energi guntur adalah kutukan hantu dan hantu. Namun seni roh darah berbahaya bagi semua makhluk berdaging dan berdarah. Namun, dia yang mewarisi warisan Kors Progenitor sangat tahan terhadap kedua jenis kekuatan tersebut. Hanya kekuatan yang absolut yang bisa sangat merusak atau bahkan membunuhnya. Sial baginya, api abadi yang dibentuk Qinlai dengan kekuatan garis keturunannya mengandung energi matahari yang menakutkan dari 3 matahari bolu Orilem. Itu juga kekuatan yang paling dia takuti. Dia hanya bisa berteriak kesakitan dan kemarahan ketika lidah api kecil membakarnya. Qinlai, jika kamu terus begini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu lain kali. Miao Fengtian meraung keras. Kamu akan aman selama kamu tetap di tempatmu sekarang. Wajah Qinlai gelap. Dia melemparkan kembali kalimat persis yang dikatakan Miao Fengtian kepadanya sebelumnya. Manik-manik darah tembus pandang yang berkilau dengan karakter ilahi api di bagian dalam dan terbakar dengan energi api telah berkumpul di samping Miao Fengtian sebelum dia menyadarinya. Manik-manik darah ini semuanya mengandung api garis keturunannya yang tidak dapat binasa. Dia juga memperhatikan bahwa Miao Fengtian tidak takut dengan seni roh darah, pemberantasan guntur surgawi, seni beku, atau catatan magnetisme geosentris. Itu karena wilayahnya kurang di tempat pertama. Hanya kekuatan murni dari garis keturunannya dan nyala api yang tercetak dalam darahnya yang benar-benar dapat membahayakan Miao Fengtian. Itulah sebabnya dia meninggalkan semua kekuatan yang dia miliki sebagai praktisi bela diri alam fragmentasi dan mengancam orang yang mengolah kekuatan jahat dan mayat ini dengan api yang tidak dapat binasa dalam garis keturunan peringkat 5-nya. Manik-manik darah tembus pandang yang seperti rubi mengelilingi Miao Fengtian seperti hujan gantung. Setiap tetes darah mengandung aura cerah dan berapi-api yang benar-benar dibenci oleh Miao Fengtian. Itu membuatnya tidak bertindak sembarangan. Pada saat yang sama, 6 Spirits of Void and Chaos diam-diam muncul di atas kepalanya. Jika dia berani mengeluarkan soul altarnya dalam upaya untuk menyelesaikan kesulitannya saat ini, Spirits of Void and Chaos yang dijuluki sebagai Soul Altar Devourers pasti akan menyerang soul altarnya. Penampilan mereka tiba-tiba membuat Miao Fengtian merasa sangat dibatasi. Jangan pernah berpikir untuk menyerang pikiranku secara langsung dengan kesadaran jiwamu. Mata Qinlai setajam pisau. Senyum kejam muncul di bibirnya. Saya mengolah warisan Kaisar Guntur, jadi kesadaran jiwa dan pikiran saya adalah guntur dan kilat. Bahkan jika wilayahmu jauh melebihi milikku, aku bersumpah aku akan menghancurkan kesadaran jiwamu menjadi debu begitu kau mengganggu. Miao Fengtian tiba-tiba berubah ketakutan. Jika Qinlai tidak memperingatkannya tentang hal ini, dia mungkin telah melakukan persis seperti yang dia katakan dengan menciptakan tornado jiwa dengan kesadaran jiwa alam abadinya dan menyerang pikiran Qinlai. Tapi sekarang dia dengan cepat menghentikan angan-angannya. Kekuatan guntur dan kilat bisa menghancurkan jiwa semua makhluk hidup. Tidak mungkin jiwanya bisa selamat dari serangan guntur bahkan jika dia berada di alam abadi. Jika kata-kata Qinlai benar, dia akan disambar petir yang tak terhitung jumlahnya saat dia mencoba dengan sembrono memaksa masuk ke dalam pikiran Qinlai. Dia tahu betul dia tidak akan lolos dari rentetan serangan seperti ini secara utuh. Jika jiwanya rusak parah, akan butuh waktu sangat lama baginya untuk pulih. Faktanya, itu akan memakan waktu sangat lama sehingga wilayahnya akan berkurang sebagai hasilnya. Miao Fengtian mengerutkan kening saat dia menghitung keuntungan dan kerugian di balik matanya yang gelap. Selusin detik kemudian, ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Lupakan saja, aku tidak akan ikut campur lagi. Lakukan saja apa yang kamu inginkan.
Jika dia benar-benar mengabaikan semua konsekuensi dan menyerang Qin Lai, dia mungkin menderita beberapa luka sedang setelah dibakar oleh api abadi yang mengelilingi tubuhnya. Tapi dia masih memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa melukai atau bahkan membunuh Qin Lai dalam waktu yang sangat singkat. Tapi dia tahu bahwa mereka membutuhkan Qin Lai hidup-hidup. Tanah kekacauan hanya bisa diarahkan ke arah yang mereka impikan jika Qin Lai masih hidup. Sama seperti Jiang Zuze, dia tidak ingin menyinggung Qin Lai sepenuhnya atau mendorongnya terlalu jauh. Itu sebabnya dia memilih untuk menyerah pada pertarungan. Terima kasih. Qin Lai menatapnya dalam-dalam sebelum cahaya keras di belakang matanya perlahan menarik diri. Kamu masih tidak bisa mengubah apapun, kata Miao Fengtian acuh tak acuh. Qin Lai membelakangi Miao Fengtian dan memusatkan perhatiannya pada Jin Dao dan Jiang Zuze. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Miao Fengtian. Jin Dao menyerang Eddie bersama Course Demons, Puze dan White Demon Bone Monarch, dengan kekuatan penuh. Eddie jelas dirugikan setelah Jin Dao bergandengan tangan dengan dua mayat setan. Meskipun Eddie telah menyulap banyak gelombang iblis dengan seni aneh Nether Realm, Jin Dao dan dua mayat iblis tampak sangat memegang kendali setelah mereka bekerja bersama. Meskipun Jin Dao hanya ahli altar jiwa 2 tingkat, dia lebih menakutkan daripada ketika Raja Iblis Tulang Putih dalam kekuatan penuhnya. Pakar yang telah mengikuti Jiang Zuze selama bertahun-tahun ini juga seorang ahli yang selamat dari kehancuran Bloodfin Sekte, bahkan, dia adalah saudara junior Sueli dan Jiang Zuze. Dengan mengolah versi ekstrim dari seni roh darah dan mengkonsumsi darah tanpa henti untuk memperkuat dirinya, Jin Dao menjadi penolong terkuat yang dimiliki Jiang Zuze. Jiang Zuze mampu mengeksekusi semua jenis gerakan pembunuh yang tercatat dalam Blood Codex. Dia juga mampu mengeksekusi seni rahasia seperti Celestial River of Blue Blood, Inescapable Blood Net, Blood Whipping Ghost Claw, Blood Dragon's Roar, dan sebagainya dengan kemahiran yang luar biasa. Selain itu, dia dapat dengan mudah memanfaatkan energi darah yang kaya di dalam dua Course Demons untuk mengeksekusi semua jenis seni rahasia Sekte Bloodfin. Itu membuat Eddie tetap diteluk. Memang benar bahwa jumlah kekuatan tempur yang ditampilkan Eddie meskipun hanya mendapatkan kembali sedikit lebih dari setengah kekuatannya sangat mencengangkan bagi Qin Lai. Tetapi pada tingkat ini, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Jin Dao dan dua mayat iblis. Matanya melewati Eddie untuk melihat Gilbert yang sedang terperangkap oleh jaring darah tak terhindarkan. Dia menemukan bahwa Gilbert pada akhirnya tidak dapat melarikan diri dari jaring. Di belakang Gilbert, Jiang Zuze melepaskan sungai surgawi darah biru sambil mengenakan roda minum darah di kepalanya. Dua sungai darah panjang dan merah tua mendarat di tubuh perak Calvert naga jahat peringkat 9 bersama-sama. Energi roh darah merembes dengan kuat ke dalam tubuh naga jahat setelah sungai darah mendarat padanya seperti pita berdarah. Naga jahat yang hampir kehabisan tenaga tidak mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Sebaliknya, dia menggeram dengan nada rendah saat kilau es yang tampak seperti kristal es muncul dari celah armor skala keperakannya. Cahaya es dan energi roh darah di dalam sungai darah bentrok dan bertarung sengit satu sama lain. Cahaya berdarah meledak dan percikan es tersebar. Calvert melakukan yang terbaik untuk menghentikan energi roh darah menembus ke dalam tubuhnya. Sementara itu, Jiang Zuze menarik lebih banyak kekuatan dari roda minum darah di kepalanya. Pupil merahnya berkilau dengan cahaya gila dan buas. Dia tahu bahwa saat esensi darah kehidupannya yang mengandung energi kehidupan dan kesadaran jiwanya yang halus meresap ke dalam tubuh Calvert, mereka akan segera melahap energi luar biasa naga jahat peringkat 9 ini dan darah mengering. Ketika itu terjadi, Calvert akan menjadi mayat yang dingin dan tak bernyawa. Dia di sisi lain, dapat mencoba untuk meningkatkan lebih jauh dan membangun tingkat keempat dari altar jiwanya setelah mendapatkan kehidupan dan energi darah yang luar biasa dari naga jahat peringkat 9. Saat dia memiliki altar jiwa 4 tingkat, dia akan menyerang benua pembantaian surgawi dan menghisap darah para pelakunya 3 keluarga besar dan kultus Fudo hitam yang menghancurkan sekte iblis darah. Dia akan melihat mereka mati dalam ketakutan dan kesakitan. Bahkan 3 ras Ghoul besar yang berlari liar di seluruh Land of Chaos akan menjadi mangsanya. Dia akan memburu mereka dan menyedot darah mereka sampai kering satu demi satu. Setelah itu, Bloodfin Sect akan menjadi lebih mulia daripada ribuan tahun yang lalu. Mimpi itu membuatnya tanpa sadar menjilat sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan haus darah dan pembunuhan. Jiang Zuze ada di zona itu. Jika Anda ikut campur sekarang, dia mungkin tidak rasional seperti sebelumnya, kata Miao Fengtian dengan ekspresi serius di wajahnya. Semuanya bisa dinalar ketika dia berpikiran jernih, tetapi begitu dia menjadi gila dia akan membunuh putranya sendiri tanpa ragu-ragu jika dia berani menghentikannya. Qin Lai, saya akan menyarankan Anda untuk menghindari ini. Jika kamu mengabaikan naga jahat peringkat 9 itu dan membiarkan Jiang Zuze mendapatkan apa yang dia inginkan,
dia akan memberimu kompensasi atas masalahmu setelah dia tenang. Saat ini, Jiang Zuze pada kondisinya saat ini bahkan membuat Miao Fengtian takut. Dia dengan tulus berusaha membujuk Qin Lai untuk tidak membuat kesalahan bodoh. Dia takut Jiang Zuze secara tidak sengaja akan membunuh Qin Lai saat dia bukan dirinya sendiri. Jika itu benar-benar terjadi, maka Li Mu, Duan Qianji, Forefather Terminator, dan ahli Void Realm yang baru saja tiba mungkin akan mengejar Jiang Zuze dan dia sampai ke ujung Spirit Realm. Ini sama sekali bukan yang ingin dia lihat. Ini bukan pertama kalinya saya melihat Jiang Zuze yang gila atau menuangkan minyak ke api. Nada suara Qin Lai tenang, tapi matanya dipenuhi dengan kegilaan bunuh diri. Miao Fengtian terkejut. Dia menyadari bahwa Qin Lai juga orang gila seperti Jiang Zuze. Dia mampu melakukan hal-hal gila dan tidak masuk akal. Dia tidak salah. Setelah Qin Lai mengatakan ini, dia tiba-tiba merobek kain di bahu kanannya. Tanda bulan perak yang jelas terungkap. Ketika Miao Fengtian melihat tandanya, dia menemukan bahwa 9 bulan telah terbang keluar dari sasaran dan dengan cepat berubah menjadi 9 bilah bulan yang dingin dan tajam. Aura suci, bersih, dan dingin muncul dari 9 bilah bulan. Jiwa Miao Fengtian benar-benar merasa ingin tunduk dalam damai ketika cahaya bulan mencapainya. 9 bilah bulan tiba-tiba terbang menuju naga jahat Gilbert. Mereka mengiris kiri dan kanan seperti 9 pedang dingin. Rip, jaring darah tak terhindarkan yang menjebak Gilbert dipotong terbuka seperti sutra oleh bilah bulan yang meluncur dengan anggun. Sungguh artefak roh yang tajam. Miao Fengtian berseru tanpa sadar. Dia tahu sedikit tentang Jiang Zuze, dan dia tahu bahwa jaring darah tak terelakkan yang terbentuk dari energi roh darah roda minum darah sangat ulet. Jiang Zuze pernah berkata bahwa hanya ada beberapa pedang terbang kelas surga di Gunung Pedang Surgawi yang bisa membelah jaring darah yang tak terhindarkan. Selain itu, pengguna pedang harus menjadi ahli altar jiwa dengan level yang sama. Namun, alam fragmentasi Qin Lai telah memotong jaring darah yang tak terhindarkan dengan mudah dengan mengendalikan 9 bilah bulan dengan jiwanya. Itu adalah prestasi yang mustahil. Itu adalah prestasi yang mustahil, kecuali bilah bulan benar-benar melebihi artefak roh kelas surga. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Miao Fengtian hanya bisa sedikit gemetar. Ketika dia melihat Qin Lai sekali lagi, cahaya ketidakpercayaan hadir di matanya. Ilahi, itu adalah artefak roh tingkat ilahi. Itu adalah artefak roh tingkat ilahi yang belum pernah muncul di tanah kekacauan. Gilbert melepaskan diri dari jaring darah, mengeluarkan raungan dan menerkam dengan liar ke arah Jiang Zuze. Jiang Zuze melakukan semua yang dia bisa untuk melahap Calvert. Cahaya kebrutalan dan tanpa ampun memasuki pupil merah darahnya. Pita cahaya berdarah mengalir menetes ke tubuhnya sebelum berubah menjadi iblis darah di bawah kakinya. Setan darah yang terbuat dari darah murni meraung tanpa suara dan menyerang Gilbert. Kulit merah Jiang Zuze yang tak terlukiskan akhirnya tampak sedikit lebih pucat setelah Blood Demon terbentuk. Pada saat yang sama, 9 sinar bulan murni terbang ke arahnya seperti 9 meteor dingin. Ketakutan muncul di Jiang Zuze untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki tempat ini. Dia bisa merasakan aura tajam yang bisa memotongnya menjadi banyak bagian dari cahaya bulan yang murni ini. Itu adalah tingkat ketajaman yang mengerikan yang hanya bisa dimiliki oleh artefak roh kelas ilahi. Ketenangan tiba-tiba mengalahkan kegilaannya. Matanya melewati Gilbert, Eddie, dan Jin Dao untuk menatap Qin Lai. Sinar darah jahat terbang keluar dari pupilnya. Sinar darah sebenarnya lebih cepat dari bilah bulan karena terbang beberapa inci dari glabella Qin Lai dalam sekejap. Sebuah teror yang terasa seperti jarum menembus otaknya tampak merembes keluar dari sumsum Qin Lai. Itu menyebabkan Qin Lai bergidik tak terkendali. Pada saat yang sama, orb penekan jiwa di bawah glabella Qin Lai tiba-tiba keluar dari kulitnya. Itu tampak seperti mata ketiga Qin Lai. Orb penekan jiwa hitam murni menatap sinar darah seolah-olah itu adalah mata yang sebenarnya diselimuti oleh misteri. Bang! Sinar darah yang hendak mengenai orb penekan jiwa tiba-tiba meledak menjadi kehampaan begitu menyentuh ruang di antara alis Qin Lai. Rasa sakit muncul di wajah Jiang Zuze ketika dia menatap murid Qin Lai. Dia mendengus tumpul dan hampir tak terlihat sebelum dengan paksa menelan darah yang melonjak ke tenggorokannya. Garis darah masih menetes perlahan dari sudut mata kirinya, namun pada saat yang sama, 9 sinar bulan dingin mengiris ke arah Jiang Zuze dengan cara yang tak terhentikan. Jiang Zuze memfokuskan seluruh kekuatannya untuk memurnikan darah Calvert, tapi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan semua ini dan melarikan diri secara instan dengan Blood Escape. Jiang Zuze tiba-tiba menghilang dari tempat target bilah bulan. Dia tepat di belakang Qin Lai ketika dia muncul kembali. Dia tiba-tiba meletakkan tangan di belakang kepala Qin Lai. Energi roh darah yang gelisah, keras,
tetapi terkendali bertepi tepat di sekitar telapak tangannya. Qin Lai segera membeku. Dia tidak berani menggerakkan otot atau melakukan sesuatu yang tidak perlu. Saudara Jiang, kakak Jiang. Ketika Miao Fengtian dan Jin Dao melihat Jiang Zuze muncul di belakang Qin Lai dan meletakkan tangan yang tampak semerah darah di belakang kepala Qin Lai, mereka berseru hampir bersamaan. Mereka tahu persis seberapa besar pengaruh Qin Lai atas tanah kekacauan saat ini. Mereka juga tahu bahwa penghancuran rencana rahasia mereka tidak akan menjadi satu-satunya konsekuensi kematian Qin Lai. Mereka juga akan dikejar oleh Forefather Terminator, Li Mu, Duan Qianji, dan lainnya sampai mereka mati. Mereka takut Jiang Zuze akan membunuhnya dalam kegilaannya. Jika kamu berani menyakitinya, komandan utama dari Dark Shadow Rache tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kata Eddie dengan kasar. Bahkan naga jahat Gilbert dan Calvert memandang mereka dengan serius. Masih mengenakan ekspresi gelap di wajahnya, Qin Lai tidak bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang bisa melihat bahwa warna merah darah di mata Jiang Zuze tidak memudar sedikit pun. Dia hanya menatap punggung Qin Lai sambil tidak melakukan apa-apa. Lama kemudian, warna aneh tiba-tiba berkilau di pupil matanya yang marah dan haus darah. Seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Kemudian, dia perlahan menurunkan tangan yang dia letakkan di belakang kepala Qin Lai. Dalam sekejap, Qin Lai berubah menjadi sambaran petir dan bergeser menjauh dari tempat itu. Dia segera muncul di sebelah pangkat. 9 naga jahat Calvert. 6 roh kekosongan dan kekacauan yang sedang menonton Miao Fengtian tiba-tiba terbang ke arahnya. Artefak suci Serene Moon Rache, Muntir juga melayang di sekelilingnya dan melindungi setiap inci tubuhnya. Qin Lai dan Jiang Zuze saling menatap dengan Gilbert, Eddie, Jin Dao dan yang lainnya berdiri di antara mereka. The Soul Suppressing Orb di gelabela Qin Lai berkilauan dengan cahaya gelap gulita misterius yang membuatnya tampak seperti mata yang berkedip. Setelah Qin Lai menjauh dari tempat itu, mata merah Jiang Zuze perlahan kembali ke warna normalnya. Dia juga menatap Qin Lai dengan tenang. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, sudah waktunya untuk keluar. Apa? Miao Fengtian dan Jin Dao menatapnya dengan bingung. Bawa mayat setan bersamamu. Kami akan menyerahkan Shadow Earth Palace kepada mereka dan menunggu di luar, kata Jiang Zuze lagi. Miao Fengtian dan Jin Dao saling bertukar pandang. Qin Lai, Eddie, dan 2 naga jahat juga tercengang oleh reaksinya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Jiang Zuze. Tidak ada yang tahu mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk menyerah tepat ketika dia akan berhasil. Jiang Zuze tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dia merobek spanduk yang menghalangi pembukaan di Shadow Earth Palace di bawah tatapan bingung semua orang dan menjadi orang pertama yang keluar dari tempat ini. Butuh beberapa saat sebelum Miao Fengtian dan Jin Dao keluar dari kebingungan mereka dan mengikutinya keluar dengan mayat setan. Beberapa saat yang lalu, Jiang Zuze yang haus darah dan gila siap untuk mengkonsumsi darah naga jahat peringkat 9 dengan segala cara untuk mengumpulkan kekuatan untuk kenaikannya ke alam void. Tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba meletakkan semuanya dan menjadi orang pertama yang pergi tanpa memberikan penjelasan apapun. Qin Lai dan Eddie tampak bingung. Setan darah yang melawan Gilbert sebelumnya juga berubah menjadi aliran darah dan terbang keluar dari gua. Itu terbang kembali ke tubuh Jiang Zuze di luar. Pertempuran sengit yang pecah di gua sebelumnya tiba-tiba berhenti. Yang tersisa hanyalah kelompok Qin Lai, tercengang. The Earth Ghoul Rache akan kembali menyerang Shadow Earth Palace dalam waktu 1 jam. Anda sebaiknya meninggalkan tempat ini sebelum itu terjadi. Suara acuh tak acuh Jiang Zuze terdengar dari luar. Suaranya yang lembut menunjukkan bahwa dia berjalan semakin jauh. Haruskah kita meninggalkan tempat ini dulu? Qin Lai memandang Calvert. Gilbert, bangunkan saudara-saudara kita dengan seni rahasia. Kami akan pergi sebentar lagi. Naga jahat peringkat 9 diinstruksikan. Gilbert mengerti bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk memikirkan banyak hal juga, jadi dia buru-buru setuju dan terbang ke langit-langit. Dia kemudian mengirim hujan darahnya ke 7 naga jahat yang tertidur di istana. Sementara itu, Calvert menarik napas dalam-dalam saat tubuhnya diselimuti cahaya perak. Tubuhnya menyusut terus-menerus. Dia telah menyelesaikan transformasinya sebelum Gilbert bisa membangunkan 7 naga jahat. Dia berubah menjadi manusia tua dengan rambut perak. Dia melihat 5 mayat keluarga kekaisaran True Dragon Nation kuno yang menyerang Qin Lai sebelumnya dengan perasaan yang rumit. Sesaat setelah berpikir, dia menghela nafas. Ketika saya pergi, saya akan menghancurkan istana bumi bayangan sepenuhnya. Kami akan mengubur mereka di bagian terdalam benua ini sehingga mereka tidak akan pernah diganggu lagi. Aduh, 7 naga jahat yang dibangunkan oleh Gilbert dengan seni rahasia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga.
Di mana Tuan Calvert? Seru mereka. Kalian semua akan berubah menjadi manusia dan segera pergi bersamaku. Simpan pertanyaannya untuk nanti. Naga jahat peringkat 9 berteriak. Dimengerti. Datang. 7 naga jahat mengindahkan perintah Calvert dan berubah menjadi manusia. Qinlai bertanya dengan heran. Gilbert, kenapa mereka semua naga jahat peringkat 8 dengan nama asli mereka sendiri? Dia belajar dari Chaos Blood Realm dari Heaven Fighting Rache bahwa hampir semua naga jahat peringkat 8 telah mengikuti Heaven Fighting Rache ke luar angkasa. Sebagian besar naga jahat yang tinggal di alam roh berada di peringkat 7, namun diberi nama. Karena semua naga jahat di bawah peringkat 8 tidak bisa terbiasa dengan lingkungan luar angkasa yang kejam, mereka diperintahkan oleh kepala klan mereka untuk tidur di berbagai lokasi tersembunyi di alam roh. Namun, Istana Bumi Bayangan ini tidak hanya berisi 8 naga jahat, mereka juga terdiri dari 1 peringkat 9 Calvert dan 7 peringkat 8 naga jahat. Itu luar biasa. Saya terluka parah dalam pertempuran saat itu, jadi saya tidak bisa terbang ke luar angkasa. Itulah mengapa saya tertinggal di alam roh. Calvert menjelaskan dengan sembarangan. Ayahku memilih 7 dari mereka untuk tinggal bersamaku. Mereka ada di sini untuk melindungi saya dan mencegah kecelakaan tak terduga terjadi pada saya. Calvert berhenti sejenak sebelum pandangan aneh melintas di matanya. Tapi ada satu alasan lagi. Apa itu? Qinlai bertanya lebih lanjut. Bahkan ayahku tidak yakin apakah naga jahat yang terbang keluar angkasa yang sangat luas bersama dengan Heaven Fighting Rache dapat bertahan dalam perjalanan. Itu karena pasukan sekutu 100 ras tidak menyerah untuk mengejar mereka bahkan setelah mereka melarikan diri dari Spirit Realm. Mata Calvert dipenuhi dengan kesedihan. Saya adalah putra ketujuhnya. Jika mereka semua terbunuh di luar angkasa, maka saya akan menjadi kepala klan dari ras naga jahat. Alasan saya tetap tinggal di alam roh adalah untuk memastikan bahwa garis keturunan naga jahat tidak berakhir dengan mereka. Qinlai sampai pada pemahaman. Naga jahat tidak menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang untuk mencegah kepunahan garis keturunan ras naga jahat. Dengan cara ini, jika salah satu dari mereka selamat dari penderitaan mereka, maka ras naga jahat akan terus ada di dunia ini. Kembali di masa kejam itu, naga jahat dianggap sebagai ras yang harus dibasmi karena mereka membantu ras pertarungan surga yang jahat dan berdiri di sisi berlawanan dari 100 ras. Mereka benar-benar menghadapi krisis kepunahan saat itu. Ayahnya tidak yakin bahwa ras naga jahat bisa bertahan setelah mereka melarikan diri ke luar angkasa. Itu sebabnya dia membuat pengaturan seperti itu. Darah mereka mengalir di pembuluh darahmu. Ini berarti bahwa mereka belum mati di luar angkasa. Ini berarti ayahku dan orang-orangku masih hidup di suatu tempat. Nada suara Calvert tiba-tiba menjadi bersemangat saat dia menatap Qinlai. Dia yakin bahwa ras pertarungan surga dan ras naga jahat belum tersingkir oleh pasukan sekutu 100 ras saat itu. Kepala klan kami pernah berjanji kepada kami bahwa mereka pada akhirnya akan kembali ke alam roh bersama dengan ras dewa. Mereka akan baik-baik saja. Ras dewa adalah ras terkuat di dunia dan mereka datang ke alam roh dari luar angkasa sejak awal. Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada mereka? Saya tahu dari awal bahwa kepala klan dan tuan kita akan selamat. Mereka pasti merindukan kita di sisi lain bintang. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka, dan mereka mungkin akan segera kembali ke alam roh. Ras naga raksasa akan segera membayar harganya. 7 naga jahat yang telah terbangun semuanya berseru setelah mendengarkan percakapan Calvert dan Qinlai. Pandangan mereka terhadap masa depan penuh percaya diri. Mereka semua sangat percaya bahwa kepala klan dan naga jahat tingkat tinggi yang melarikan diri keluar angkasa harus merencanakan untuk kembali ke alam roh dan membawa mereka ke tahta kemuliaan sekali lagi. Ayahku akan segera kembali. Calvert juga berpikiran sama. Qinlai bisa melihat semacam semangat dari mata para naga jahat ini. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Eddie dengan tenang, ras hantu bumi ada tepat di atas kita. Begitu Lord Calvert pulih, klan Earth Ghoul yang rendah itu semuanya akan menjadi makanan kita. Kata Gilbert mengancam. Ayo kita keluar, teriak Calvert. Maka, 9 naga jahat, Qinlai, dan Eddie dengan cepat meninggalkan istana bumi bayangan. 920